Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Dinas Pariwisata atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Barat atau mewakili atau Komisi 3 DPRK Aceh Barat, Kepala Dinas LHK Aceh Barat dan Nagaraya, Pak Camat, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu untuk menghemat waktu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi, bahwa kita rapat hari ini membahas persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat terkait dengan ceceran batu bara pada pesisir pantai Gampung Nagaraya atau Penanggal Pasi, Kecamatan Purwo, Kabupaten Aceh Barat. Persoalan ini sudah ditindaklanjuti beberapa kali pertemuan di 3 kabupaten, kemudian juga sudah ada pertemuan di DPRA, dan hari ini kita lakukan pertemuan di sini agar mendapatkan solusi penyelesaian terkait dengan masalah ini, dan Bapak Ibu bisa memberikan masukan, saran bagaimana menyelesaikan persoalan ini dengan baik, tidak ada yang dirugikan, dan semua persoalan di lapangan juga bisa secara damai. Coba dilanjut. Kami membaca sekilas riwayatnya pada tanggal 16 Maret 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat menginformasikan lokasi sisiran batu bara sedang dilaksanakan pembersihan pengumpulan oleh PT MIPA. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat juga telah melakukan pengambilan sampel batu bara dilakukan uji laboratorium. Lanjut. Ini juga beberapa hasil dokumentasi atau foto yang diambil di lapangan. Kemudian langkah-langkah yang melakukan verifikasi lapangan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut. Keterangan daripada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat bahwa ada kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan PT MIPA dan PLTU 12 Nagaraya bahwa setiap adanya ceceran batu bara di pesisir pantai Kabupaten Aceh Barat, pihak PT MIPA bersaudara dan PLTU Nagaraya 12 berkomitmen membersihkan pantai tersebut dari ceceran batu bara. Ini adalah sudah ada kesepakatan. Mungkin ini menjadi acuan pegangan kita bersama. Kemudian kedua, di pesisir pantai Gampung Nagaraya sudah bersih dari batu bara. Batu bara yang dikumpulkan dalam karung oleh masyarakat kampung tersebut diserahkan kepada PT MIPA bersaudara. Di lokasi lain, tepatnya di pesisir pantai Gampung Langung, ditemukan masih ada masyarakat yang sedang mengumpulkan atau memungut batu bara dari dalam air laut dengan cara berendam di lokasi ini, dan juga masih ada karung yang berisi batu bara yang selanjutnya akan diserahkan kepada PT MIPA. Keterangan PT MIPA bersaudara bahwa batu bara yang diserahkan oleh masyarakat ditempatkan pada stok pelabuhan khusus PT MIPA bersaudara yang diisolasi terpisah dan sudah mengirim surat ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh. Itu nanti juga bisa ditanggapi oleh Dinas ISDM. Lanjut. Kemudian rapat di ruang rapat Badan Anggaran DPRA ini juga sudah membahas beberapa hal. Disepakati Ketua Pansus Perizinan Migas Mineral Badan Energi DPRA Aceh menyampaikan bahwa pihak PLTU 1 dan 2 Nagaraya maupun PT MIPA bersaudara harus bertanggung jawab bila nanti terbukti dari hasil uji laboratorium menunjukkan kandungan unsur sampel batu bara sama dengan kandungan unsur batu bara mereka. Ini sudah lebih teknis, mungkin nanti juga terkait dengan hal ini bisa ditambahkan informasi dari Dinas ISDM. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat menyampaikan hasil uji laboratorium sampel air laut di lokasi ceceran batu bara di pesisir pantai Gampung Nagaraya masih dalam ambang batas baku mutu air laut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sebuah statement
yang memang setiap kegiatan itu ada dampaknya. Namun menurut hasil yang disampaikan oleh Dinas Aceh Barat masih dalam batasan yang dibenarkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat menyampaikan unsur yang terkandung dalam sampah batubara dari hasil uji laboratorium. Lanjut. Nah, ini pihak PLTU menyampaikan bahwa kandungan unsur sampel batubara hasil uji laboratorium yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat tidak sama dengan kandungan unsur batubara yang digunakan yang bersumber dari batubara PT Bukit Asam Sumatera Selatan dengan menunjukkan dan menyampaikan bukti uji laboratorium batubara yang mereka gunakan. Ya. Kemudian pihak PT MIFA bersaudara menyampaikan bahwa kandungan unsur sampel batubara hasil uji laboratorium yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat tidak sama dengan kandungan unsur batubara miliknya dengan menunjukkan dan menyampaikan hasil uji laboratorium batubara milik mereka. Pansus Perizinan Migas, Minerba dan Energi Aceh menyampaikan bahwa melakukan rapat khusus dengan pemerintah Aceh untuk membahas penanganan masalah batubara tersebut. Ini juga kita coba inisiasi dulu di internal kita. Kalau memang bisa terselesaikan, nanti kami akan coba laporkan kepada mereka. Lanjut. Ini laporan daripada tim yang berhadir, ada Pak Bukari, kemudian ada Pak Dede, Kabid PTL, kemudian ada Pak Adriansyah. Ini hasil di lapangan. Lanjut. Ini kami mencoba mengutip dari beberapa media yang ada terkait dengan ceceran batubara yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Namun saya melihat di sini kalau bisa kita kembali kepada kerjasama yang awal, setiap ditemukan ceceran batubara yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat itu ditanggulangi oleh PT MIFA dan PT PLTU 1 dan 2. Kalau bisa itu disepakati dan berkomitmen kita bersama, mungkin persoalan ini tidak menjadi berlarut-larut dan menjadi panjang. Ya. Cuma untuk itu kami juga akan meminta kepada Pak Bukari untuk mempertegas Pak informasi-informasi yang sudah dilakukan di sana, bagaimana terjadi atau komitmen yang dilakukan antara PT MIFA dengan masyarakat terkait dengan apa? Dengan ceceran batubara ini. MOU tersebut bunyinya gimana? Kemudian yang kedua, nanti juga kami akan memintakan dari ISDM untuk menyampaikan terkait dengan kondisi batubara yang ada, dan nanti kita diskusikan bersama-sama. Kami akan mendengarkan masukan dari Bapak Ibu semua bagaimana menyelesaikan terkait dengan ceceran batubara yang ada ini. Harapan kami bahwa ini bisa selesaikan dengan baik, bijak, tidak ada dampak kepada masyarakat, dan justru bisa berdampak kepada, jangan sampai berdampak kepada mata pencarian nelayan yang ada di wilayah kita setempat. Mungkin demikian dulu yang dari saya. Mungkin untuk selanjutnya saya minta kepada Pak Bukari untuk bisa menyampaikan kronologis atau informasi yang didalami atau yang berkembang di Kabupaten Aceh Barat terkait dengan ceceran batubara ini. Kepada Pak Bukari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberi kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam ruangan ini. Selawat sering salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umat manusia ini dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan hingga saat ini. Yang saya hormati Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, yang saya hormati Kadis SDM Aceh, yang saya hormati Kadis Perhubungan Aceh,
yang saya hormati Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Aceh, yang saya hormati Kadis Kebudayaan dan Wisata Aceh, yang saya hormati Biro Ekonomi Serdakap dan Biro Hukum Serdakap, yang saya hormati Komisi 3 Bapak Ahmad Yani IPRK Kabupaten Aceh Barat, yang saya hormati Ibu Kadis atau mewakili Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, yang saya hormati rekan-rekan kami dari Dinas Kabupaten Aceh Barat serta Pak Camat dan Pak Cik, dan juga yang saya hormati PT Para Saudara serta PT PLTU 1 dan 2 Nagan Raya. PLTU 1, 2 dan Nagan Raya ada tetangga PLTU-nya. Oh siapa? Terima kasih Pak. Baiklah, untuk ini langsung saja, sudah beberapa kali kita melaksanakan rapat baik di Kabupaten Aceh Barat maupun di Provinsi tim pansus dengan terjadinya tumpahan batubara yang sudah 2 kali mulai Maret hingga sekarang sudah terjadi 2 kali. Insya Allah PT Mitra Bersaudara dan PLTU 1, 2 telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu pembersihan pantai bekerjasama dengan 2 desa. Karena persoalan ini antara PLTU 1, 2 dan PLTU, antara PLTU 1, 2 dan MIPA Bersaudara, dengan hasil tes lab yang kami lakukan di Palembang, satu pun tidak ada yang mengakuinya. Sebenarnya untuk kita selamatkan kita semua, baik kita selamatkan PT MIPA Bersaudara, PLTU 1, 2, rakyat Aceh Barat, khususnya Kecamatan Merbu, saya berkesimpulan transhipment ponton antara kapal ke dermaga PLTU 1, 2, transhipment ponton antara dermaga PT MIPA Bersaudara ke kapal itu tidak boleh melebihi dinding ponton. Tidak boleh melebihi dinding ponton. Arti kata tidak boleh berkepala ke atas. Mengapa? Saat terjadi ombak besar, angin kencang, otomatis pasti batu bara tersebut sudah pasti tumpah keluar. Ini untuk kita selamatkan semua. Gampang sekali sebenarnya persoalan ini. Itu satu. Itu baik PLTU 1, 2 maupun MIPA Bersaudara. PLTU 1, 2 dari kapal ke dermaga. Kalau MIPA Bersaudara dari dermaga ke kapal. Itu tidak boleh pengisian batubara melebihi dinding ponton, rata dengan dinding ponton. Yang kedua, setelah pelaksanaan pengisian batubara kedua perusahaan ini, baik dari kapal ke darat, darat ke laut, ini harus ditutup dan rapi terpal. Harus ditutup dengan terpal yang rapi. Guna apabila terjadi ombak besar dan angin kencang tidak bisa keluar dari dalam ponton. Ini tolong kita sama-sama kita jaga sehingga insya Allah ke depan ini Aceh Barat aman, nyaman dengan masyarakat, baik PLTU 1, 2 maupun MIPA Bersaudara. Saya yakinnya kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah saya tenang duduk di kantor, Pak Hadijio senang duduk di Jakarta, Bapak PLTU enak berputar di PLTU 1, 2. Sebentar saya menunggu Pak. Semangat. Ini Pak bidang laut. Bidang laut, 2 kegiatan ini sudah bisa kita laksanakan. Insya Allah selesailah persoalan laut. Selesai persoalan laut. Saya yakinnya, karena saya sudah 2 tahun saya
mengevaluasi selalu, memang itu yang harus kita lakukan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sekira nggak ada diundang sini, ini tak akan saya bilang. Karena media masyarakat selalu membisik, menghantam saya, Dinas LHK Aceh Barat, ya terpaksa, walaupun pahit ini harus kita laksanakan bersama. Ini pahit ini pahit kerja ini. Harus kita laksanakan bersama. Berarti Panang untuk laut sudah selesai persoalan. Menurut saya sekilas info ini. Untuk selanjutnya, ini khusus untuk PT MIPA, PLTU tidak akan salah. Mungkin PLTU satu hanya mendengar saja. Untuk kelanjutan pelaksanaan PT MIPA Bersaudara ke depan ini, kami sebagai Dinas LHK Aceh Barat sangat mendukung 100% pelaksanaan kegiatan. Tidak pernah kami menghantam PT MIPA Bersaudara, malah kami jaga dengan baik. Malah itu air tiap bulan kami terus mengambilnya untuk menjaga istilahnya keseimbangan daripada PT MIPA Bersaudara. Walaupun saya tidak sampaikan itu, air di luar kita ambil, Pak. Air daerah sungai itu daerah Bale juga kita ambil. Makanya saat diserang oleh berbagai media, insya Allah semua saya tahan dengan badan saya dan aman dan terkendali. Karena itu ujung kunci daripada saya. Asal sudah berbicara dengan PT MIPA dan PT lainnya, tetap saya berbicara terhadap LEK. Apabila kita sudah berbicara terhadap LEK, di bawah Baku Mutu semuanya aman, Pak. Tidak ada yang berani lawan kita. Karena kita bekerja atas aturan dan petunjuk undang-undang. Untuk selanjutnya, saya harapkan juga pada PT MIPA Bersaudara, air limbah yang ada sekarang benar-benarlah diatasi. Pada prinsipnya ada beberapa kolam limbah. Ini juga selalu masyarakat sampaikan ke kita media yang bawa air limbah selalu dikatakan tercemar. Tetap saya katakan masih di bawah baku mutu. Namun demikian, kolam yang terakhir, tolong PT MIPA Bersaudara dilepaslah ikan, sehingga ikan ini bisa hidup kolam terakhir. Setelah itu terjadi, barulah kita lepas air semua. Tolong itu juga dicatat bahwa PT MIPA, sehingga kita semua di sana bisa kerja dengan aman, bisa kita kendali dengan aman. Apabila ikan sudah hidup kolam terakhir, kita lepas berapa ribu kubik pun tidak ada persoalan lagi, tidak ada yang komplain lagi. Itu sesuai petunjuk aturan yang saya sampaikan. Yang keempat, baru-baru ini ada kejadian di Kampung Bale. Sebenarnya ini persoalan telah selesai, tapi pihak MIPA Bersaudara masih mempersoalkan Pak Kecik Kampung Bale dan sekretaris masih dipanggil ke Polda Aceh. Padahal hari kedua, hari Selasa, saya sudah ke lokasi. Begitu saya dengar berita, dengan spontan saya ke lokasi. Besoknya bersama staf saya langsung ke lokasi. Saya jumpa salah satu aparat desa sudah dinyatakan selesai, walaupun bendungan airnya telah ditimbun oleh PT MIPA Bersaudara yang dikerja oleh vendornya. Telah selesai, ada kesepakatan antara PT MIPA Bersaudara, Bapak Camat di depan Bapak Haditio juga ada pandangan, dan semua aparat desa sudah ada pandangan. Surat pun sudah ada lah HP saya. Sebenarnya sudah selesai dengan pergantian. Untuk sawah air adalah sumur bor yang diminta oleh masyarakat. Saya rasa ketika sumur bor agak begitu beratlah begini PT MIPA untuk dibuat. Tapi ada juga embel-embelnya yang bahwa pihak media salah satu di Melabuh beserta Pak Kecik membuat berita bohong. Itu benar Pak beritanya. Saya langsung ke lapangan. Saya ibarat sana Pak, apabila mati kucing ke lapangan saya pergi Pak. Begitulah di LHK Aceh Barat dalam menangani kasus per kasus terhadap tambang yang ada di Aceh Barat Pak. Dinas LHK tidak pernah diam terhadap tambang. Untuk menjaga tambang ini Pak, kita jaga tambang supaya tambang-tambang ini betah di Aceh Barat, jangan lari dari Aceh Barat. Langsung kami ke lapangan.
Tapi sampai sekarang itu masih dipanggil ke Polda, Pak Kecik dengan Sekdesnya. Seharusnya pekerjaan itu sudah selesai. Tolong juga disampaikan pimpinan atas Pak Litio untuk mencabut kembali sehingga tidak timbul selalu berita. Ini timbul terus berita dengan ada itu, timbul berita karena saya menyatakan itu benar. Lebih kurang 60 hektar sawah sudah terjadi kekeringan akibat penimbunan daripada PT MIPA Bersaudara. Tapi langsung hari itu ada solusi, Pak. Tidak ada ditahan kendaraan itu besoknya lagi bekerja. Begitu baiknya masyarakat. Tapi alangkah sedihnya, termasuk saya pribadi sebagai Kadis Daerah Aceh Barat, dengan dipanggilnya Kepala Desa dan Sekdes, sebelum pergi ke Polda itu saya berikan, Pak, semangat dan bagaimana cara menjawabnya sampai ke Polda. Pergi orang itu saya minta dukungan. Juga salah satu anggota DPR minta dukungan beliau-beliau itu. Sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Mengapa? Karena langsung selesai, Pak. Hari itu di stop istilahnya alat berat, sore selesai. Berarti itu tidak ada masalah sebenarnya. Sudah selesai. Begitu baiknya masyarakat. Jadi tolong saran pada PT MIPA Bersaudara untuk mencabut segera laporan tersebut. Sehingga kita masih nanti terus dibalbar oleh media. MIPA capek, saya capek. Akibat pemanggilan saudara-saudara kita yang berada di Kampung Payaru. Untuk selanjutnya, Pak, juga saya menyampaikan kepada MIPA Bersaudara, apabila telah sebahagian besar telah mengalami suara dan terjadi kolam-kolam dalam lokasi tersebut, itu segera ditimbun kembali dan segera direklamasi lagi segera. Ini juga menjadi momongan bagi saya. Itu selalu media katakan tidak ada reklamasi. Kemarin saya sampaikan kepada mereka. Itu reklamasi ada 8 tahun, ada 4 tahun, ada 2 tahun, ada 6 bulan. Memang masih ada yang belum direklamasi. Tapi kan reklamasi tanpa pelanggar sekaligus saya bilang sama media. Jadi tolong pimpinan daripada MIPA Bersaudara untuk segera melaksanakan reklamasi yang telah habis kami pertukarannya. Kolam-kolam tersebut ditimbun kembali dan ditanam tanaman yang bermanfaat. Dan ini permintaan juga saya, sudah berapa kali saya ke sana, saya lihat tanaman ditanam itu semua saya ngomong. Kalau bisa, saya minta oleh saya tanaman ditanam minimal ada manfaatnya bagi masyarakat nanti. Apabila kita nggak ikuti tanaman yang telah kita susun, jangan senang semua itu. Apa mungkin ditambah kayu-kayu lain atau peti atau jengkol sehingga masyarakat bisa dinikmati apabila nanti waktu bara sudah habis diambil. MIPA pun ke depan mungkin insya Allah mendapat keberkahan apabila ini dilakukan, karena masyarakat sudah pasti mententangkan tangan ke atas karena MIPA cukup baik dalam mereklamasi tambang-tambang yang telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya, Pak, ini mengenai jalan hauling MIPA sendiri. Setahun yang lalu atau setahun setengah lalu saya pernah katakan pada Humas MIPA juga saat saya naik ke atas, saya minta jalan hauling tersebut minimal ditanam kayu cemara, Pak, 5 lapis. Ini kegunaannya untuk menahan debu saat mobil-mobil tronton itu yang begitu kencang melewati jalan hauling sehingga debu tersebut tidak sampai ke permukiman. Ini juga sudah 1,5 tahun saya sampaikan untuk penanaman batang cemara untuk penahan debu. Apabila mungkin macam mobil tangki siram air pelajaran tersebut sehingga debu dapat diserap oleh batang kayu tersebut. Jadi ini 7 item ini kalau bisa tolong dipertimbangkan. Tapi kalau 2 item yang pertama di atas harus dilaksanakan, itu harus dilaksanakan. Insya Allah kita aman semua, Pak. Dengan saya aman, PT MIPA aman, PLTU 1-2 aman. Mungkin insya Allah
setelah terjadi rapat ini, kalau ini langkah-langkah kita ambil, insya Allah tidak akan terjadi rapat-rapat selanjutnya, Pak. Percaya kepada dan beliau Pak Anas sebagai kadis DLH Provinsi Aceh. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan masukan dulu dari pihak kabupaten. Nanti pihak provinsi mungkin bisa menanggapi setelah ada masukan dari kabupaten. Dan mungkin panitia bisa bersama dengan membuat notulensi. Jadi nanti selesai daripada rapat ini ada sebuah dokumen yang kita pegang bersama dan itu menjadi rujukan kita dalam penyelesaian persoalan ini. Pak Bukhari, sedikit saya ingin menanyakan terkait dengan MOU atau kesepakatan antara DLHK Aceh Barat dengan PT Viva dan PLTU 12 terkait dengan ceceran dan langsung dibersihkan oleh mereka. Itu Betul. Ada, sudah sangat. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya ditemukan ceceran batu bara itu langsung menjadi tanggung jawab PT Viva dan PT PLTU 1 dan 2. Jadi tidak perlu harus menunggu dan mempersoalkan ini batu bara milik siapa. Itu satu yang harus dicamkan. Yang menggunakan batu bara di sana adalah dua perusahaan ini. Tidak ada yang lain ya. Betul. Nah, yang mudah-mudahan tidak ada lain. Jadi tidak mungkin dari pihak lain ya batu bara datang ke situ. Jadi kalau misalnya dua-dua tidak mau mengaku kan susah juga kita. Sementara sudah ada kesepakatan, begitu ditemukan batu bara, dua perusahaan ini bertanggung jawab untuk membersihkannya. Itu di garis bawah. Dan itu menjadi notulensi kita nanti, Pak. Ini, ya. Mungkin Pak Dinja bisa dampingi terus untuk ini. Kemudian kita minta masukan dari ya DLH LHK 2 Aceh Nagaraya. Mungkin bisa disampaikan sedikit bagaimana dampak terhadap Kabupaten Nagaraya. Nanti kita minta dari DPRK-nya juga sehingga nanti bisa ditanggapi oleh perusahaan. Silakan Bu. Di bawah. Assalamualaikum. Dekatnya lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, kemudian kepada Bapak Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat dan kepada seluruh kepala SKPK yang untuk dipersingkat waktu yang saya hormati ataupun yang mewakilinya. Di sini saya sangat setuju dengan poin yang pertama tadi yang menyatakan bahwa apabila ada jajaran itu atas kesepakatan, saya kira itu sudah sangat cocok, Pak. Karena seperti sudah kita ketahui, memang hanya dua perusahaan yang menggunakan batu bara di sana sebagai produksi dan pemakai. Saya kira pun saya juga sangat setuju dan saya berharap kepada PLN untuk selalu mengawasi terhadap transporter yang mereka gunakan dalam pengiriman atau pengangkutan, di mana di situ dinyatakan seperti Pak Bukhari sudah menjelaskan bahwa ada penutupan dan tidak melebihi dari protokol itu. Jadi saya itu sangat berharap kepada PLTU 34 selalu mengawasi transporternya, Pak. Jadi sebagai pengingat itu saja. Kemudian untuk dampak untuk saat ini di Kabupaten Nagaraya belum ada dampak apapun dan kita berharap untuk kedepannya selalu seperti itu. Jadi untuk antisipasinya baik MIFA maupun PLTU 34 saya lebih menekankan ke teknik pengangkutannya. Itu aja Pak. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Pak mungkin dari camat dulu Pak yang langsung di tingkat lapangan. Silakan Bapak juga mewakili apa persoalan yang dihadapi oleh Pak. Terima kasih Pak.
waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang mana dari penghormatan awal tadi, saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik Pak, terkait tentang pencemaran laut ya, yang diberitakan beberapa saat yang lalu, kemudian ada permasalahan yang bagaimana disampaikan oleh Pak Kadis DLH Kabupaten Jember, itu benar adanya Pak. Mengenai riakan warga beberapa saat yang lalu, itu tepatnya di Bayabaru itu Pak, bukan di Bali, di Bayabaru. Mereka menginginkan memang perhatian dari PT MIPA, karena memang lokasi persawahan mereka ya, terjadi kekeringan. Itu persoalannya. Jadi kekeringan. Operasional PT MIPA sempat terhenti ya Pak, mulai pagi sampai sore waktu itu. Baru kelar Pak setelah maghrib, kami ada di situ waktu itu. Dan itu sudah diselesaikan Pak. Sudah ada surat pernyataan. Surat pernyataan. Kecil persoalannya Pak. Kecil persoalannya. Jadi warga meminta sumur bor ditanggulangi oleh perusahaan. Mungkin sudah disiapkan ya Pak. Sudah disiapkan. Sekarang sudah disiapkan. Cuma saja begini. Ini permintaan dari warga, permintaan dari Gresik, permintaan saya dan ada apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis DLH Barat. Kalau bisa laporan ke Polda itu siapa? Laporannya dicabut supaya ada jangan tendesan lagi ya kan. Jangan ada lagi nanti ya setelah kecil ada lagi sekdes, setelah itu aparatur kampung yang akan dipanggil ke Polda. Tidak enak. Itu sudah selesai. Jadi itu sudah selesai. Kemudian persoalan limbah. Persoalan limbah di laut. Itu juga senada apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Sebetulnya perusahaan punya mekanisme tersendiri. Bagaimana ini cara bongkar muat yang bagus seperti apa sih? Karena ada mekanisme sebetulnya. Dari kapal ke kapal, dari darat ke laut, itu kan ada mekanisme. Jadi tepat barangkali solusi yang pasnya jangan lebih muatan ya Pak. Lebih muatan kapal ya sehingga jangan terjadi tumpahan. Memang nampak kita lihat dari warna air memang sudah lain ya, sudah lain. Tapi pun demikian hasil penelitian dari DLH kan masih memenuhi baku mutu ya, baku mutu air itu masih stabil Bapak, masih bisa ditolerir. Cuman saja Bapak, ekosistem ikan mungkin. Jadi yang nanam dulu dari Parangtritis Pak, dulu warga yang berprofesi nelayan yang mengantung kehidupan di situ, ya. Akhir-akhir ini ikan yang memang dulu sering ditangkap, ya, akhir ini menghilang. Tapi pun demikian itu tidak dipermasalahkan, cuma saja pakai ini. Akhir-akhir ini kan ada penanganan Pak. Kalau tumpah dipungut warga Pak, berikan kompensasi, ya. Pungut warga, kemudian kembalikan lagi ke perusahaan. Dibayar Bapak, bukan dibayar, ya kan? Jadi bersih jadinya. Cuma akhir-akhir juga begini. Perlu perhatian lagi, ya kan? Lebih mendalam lagi, lebih penuh lagi barangkali.
Ini warga yang tadinya kehilangan mata pencaharian, katakanlah kelompok nelayannya ini ya kan, kelompok nelayannya mungkin perlu diperhatikan kembali. Itu diperlukan kembali, didata kembali berapa jumlah nelayan yang menggantungkan hidup di sana. Berikan fasilitas nelayan. Ya, itu aja sebetulnya Bapak. Yang lain tidak ada gesekannya, tidak ada gesekan. Saya pikir perusahaan begitu cukup memperhatikan, saya boleh sama di situ. Semua yang masyarakat ya Pak, masyarakat. Ya terutama seperti tahun ini misalnya Pak, Merbo itu dapat perhatian penuh Pak. Itu pesisir itu dapat CSR yang nilainya sampai 250 juta yang pesisir. Cuma saja begini maksudnya ya kan, dia tumpuk apa nih kegunaannya yang jelas, mungkin barangkali itu. Seperti saya katakan tadi, mungkin ada porsi secara khusus untuk kelompok nelayan itu mungkin. Kalau CSR itu kan umum ya sifatnya ya kan, bisa saja digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, sarana-sarana lain yang akan digunakan oleh aparatur kampung. Tapi kalau dia khusus kepada kelompok nelayan, itu lebih mengarah ya, lebih mengarah. Jadi itu tadi Pak, di CSR-nya Pak, itu posisi pesisir 250 juta ya Pak. Kemudian posisi tengah sampai 130 juta. Di ring 1 ada 8 desa itu Pak. Itu malah setara dengan dana desa. Masa Pak? Nah, luar biasa. Jadi saya pikir itu saja Pak. Ada kelompok-kelompok rentan yang seperti saya katakan tadi. Ya, kalau di sana itu daerah pesisir, berarti kelompok nelayan itu yang harus kita tingkatkan kesejahteraan. Bagaimana kita penuhi segala kebutuhan tentang nelayan. Kemudian yang itu tadi Pak, kemudian apa yang diholding betul seperti katakan Pak LH tadi. Mungkin penanaman pohon itu diperbanyak Pak. Kalau bisa 5 lapis supaya debu-debu ini jangan gini ya kan. Jadi jangan ada riakan-riakan warga di kemudian hari sehingga berefek kepada beroperasinya perusahaan ini. Barangkali ini saya singkat Pak, yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili persoalan atau masyarakat, juga kami minta tanggapan dari Ketua Komisi 3 di PRK di Barat. Nanti kita minta tanggapan dari PT PEPA dan PT PLTU 1 dan 2, dan nanti Bapak Ibu dari Provinsi memberi tanggapan solusi-solusi yang disampaikan permasalahan oleh Kabupaten, termasuk misalnya bagaimana ketentuan muatan. Ini mungkin nanti bisa disampaikan oleh Dinas Perhubungan. Baik, kepada Pak Ketua Komisi kami persilakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten 2 atau yang diwakili, yang kami hormati Kepala Dinas ESDM Aceh, dan yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Aceh, yang kami hormati Kepala Biro Ekonomi dan Biro Hukum Aceh, yang kami hormati Dinas Perikanan Aceh, dan kami hormati DPM PTSP Aceh, juga Kadis LHK Aceh Barat, Kadis Hub Aceh Barat, dan Kadis LHK Nagaraya, juga Pak Camat serta Bapak Kecil, dan 2 perwakilan perusahaan Mifa Bersaudara dan PLTU 12. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Pertama saya mohon maaf atas yang pertama pimpinan mewakilkan kami selaku tupoksi terhadap lingkungan yang membidangi di penanganan lingkungan di Komisi 3. Pada hari ini berhadir di dalam rapat pembahasan penanganan jajaran Batu Bara. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya sejenak barangkali
mengungkapkan beberapa harapan dan unek-unek masyarakat Aceh Barat melalui perwakilannya, yaitu berhadir kami pada hari ini. Terhadap penanganan ceceran batu bara, kami minta kepada kedua perusahaan itu kooperatif dan profesional. Ini seolah-olah kami sudah dibodohi dengan sikap responnya perusahaan. Jadi LHK sendiri harus uji lab keberadaan batu bara di laut kami. Sementara kita ketahui konsumsi dan produksi batu bara itu hanya dilakukan oleh dua perusahaan. Kenapa tidak ada inisiatif baik, kooperatif dan profesional untuk menangani? Sejauh ini sudah berlarut-larut, kami harus menunggu hasil lab milik siapa. Setelah ada hasil lab, tidak juga ada yang mengakui. Sementara kerusakan lingkungan itu terus terjadi. Ini yang disalahkan siapa? Ini harus bertanggung jawab. Kita bukan berbicara ke depan, berbicara yang sudah terjadi. Itu yang terdampar di bibir pantai itu adalah hasil luapan dari laut yang dibawa oleh ombak. Saya yakin sekali itu batu bara di laut itu masih ada. Dan besok akan hadir lagi, besok akan tumpah lagi, besok dan akan tumpah lagi. Hari ini kedua perusahaan PLTU 12 dan MIFA bersaudara itu wajib bertanggung jawab. Karena yang konsumsi batu bara dan yang produksi batu bara adalah kedua perusahaan tersebut. Tidak mungkin kita menyalahkan perusahaan dari daerah lain. Jadi oleh karena itu, satu, kita minta kedua perusahaan itu kalau tolong sayang lingkungan Kabupaten Aceh Barat yang kooperatif dan profesional dalam menangani permasalahan tersebut. Karena kesehatan lingkungan itu adalah hak segenap warga negara Indonesia. Kemudian kami himbau dan mengharapkan juga pada provinsi wajib bertanggung jawab atas dampak lingkungan. Karena kami adalah daerah penghasil yang terus merasakan imbas daripada produksi dan reklam. Tolong Pak, Pak balik Pak. Jadi kami juga berharap kepada provinsi untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang di daerah kami. Karena kami merupakan daerah penghasil yang saat ini dua perusahaan besar dan ada beberapa UP lain yang kami anggap akan segera juga berproduksi. Jadi oleh karena itu kami jangan hanya menerima imbas saja sebagai daerah penghasil, namun juga diperhatikan secara dampak lingkungan yang terjadi. Selama ini mungkin saya sangat berharap ada kesempatan seperti ini di hadapan semua petinggi-petinggi di Aceh, bahkan perwakilan beberapa kabupaten kota, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadirkan oleh perusahaan tersebut. Jadi oleh karena itu ada beberapa dampak yang selama ini seperti dikatakan tadi oleh DLHK Aceh Barat. Selalu hasil lab itu di bawah baku mutu. Namun juga saya harus berbicara terus terang. Barangkali ini nanti akan diketahui oleh rakyat kami di Aceh Barat bahwa pencemaran itu mungkin menurut hasil lab memang di bawah baku mutu, tetapi biota yang ada di situ juga perlu dilihat apakah selamat ataupun semakin langka atau bahkan sudah tidak ada sama sekali. Jadi untuk saat ini daerah juga kewalahan dengan pendelegasian kewenangan pelimpahan masalah perizinan pertambangan ini untuk provinsi. Terutama kami sangat kecil kekuasaan dalam memberikan sanksi atau apapun yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan
yang bergerak di daerah dengan mengesampingkan keputusan-keputusan pimpinan daerah, bahkan penyelenggara daerah lain seperti kami di DPRK. Ini terlepas dari dua perusahaan. Barangkali hari ini kita juga sependapat, ada beberapa tadi disampaikan oleh teman-teman rekan eksekutif bahwa WIFA sejauh ini memang sudah jauh berkontribusi baik terhadap daerah. Namun juga dalam hal ini tentang pencemaran yang terjadi ceceran batu bara di laut, saya tidak setuju dengan tidak bertanggung jawab. Tetapi dalam hal ini saya selaku mewakili DPRK Aceh Barat meminta kedua perusahaan besar tersebut dapat bijaksana, berlaku kooperatif dan profesional. Karena kita ketahui bahwa sumbernya batu bara itu adalah dari dua perusahaan tersebut. Jadi harapan ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, itu semakin diminimalisirkan keadaan-keadaan yang dapat nanti terjadinya tumpahan batu bara kembali. Karena kalaupun akan terjadi lagi, bukan perusahaan aja yang diserang. Kami di lembaga DPRK juga tidak sanggup lagi menerima ocehan dan aspirasi dari masyarakat terhadap kami. Kami dianggap ini datang duduk diam, seolah-olah tidak berbicara tentang hal tersebut. Namun oleh karena itu sama-sama bertanggung jawab. Hari ini kita duduk bersama dalam rapat pembahasan tentang ceceran batu bara ini. Mudah-mudahan pulang dari sini ada kesimpulan dan keputusan yang tidak akan terulang kembali. Jadi mohon maaf atas segala sikap yang saya hadirkan pada hari ini. Barangkali kami karakter politisi barangkali memang begini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah mendengarkan semua persoalan yang disampaikan oleh kawan-kawan kabupaten dari Pak Camat, tim Dinas Lingkungan Hidup 2 kabupaten dan dari DPR. Saya rasa memadai dulu dari pihak kabupaten. Kemudian kami minta ke PT Mitra Bersaudara dan PLTU 12 untuk memberikan tanggapan. Layar monitor untuk rumusan sudah disiapkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita sambung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Anan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, serta Pak Kadis Erlangga Aceh Barat dan yang mewakili dari Nagar Raya. Yang terhormat Komisi 3 DPRK Aceh Barat, Pak Yadi, Ketua Tim Pansus. Dari awal kita kawal sama-sama ini seperti apa proses ini biar bisa terus berjalan. Yang terhormat Pak Khairil dari Dinas SDM Aceh, dari DPM PTSP, DKP, Kepala Biro Hukum, Budpar, Karo Ekonomi, Disub dan KSOP Melabu, Pak Camat serta Pak Kecik yang hadir dari Aceh Barat dan rekan kami dari PLT 34. Izin Pak, saya Hadidil dari PT Mifa Bersaudara, PT Bara Energi Lestari, Media Jaya Bersama Group. Hari ini hadir bersama tim yang lengkap juga, ada Pak Wakil Kepala Teknik Tambang Pak Abdul Haris, ada tim lingkungan kami, ada tim legal, ada tim operation dan segala macam, membuktikan keseriusan kita untuk silakan kita bicara seperti apa rencana tindak lanjut penanganan isu-isu yang terjadi. Surat yang kami terima hari ini terkait dengan pembahasan ceceran batu bara sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tim pansus DPRA yang sudah disampaikan sebelumnya. Tapi alhamdulillah dapat banyak bonus hari ini, pertanyaan-pertanyaan baru. Gak apa-apa Pak, nanti ada yang bisa kita respon, kita akan sampaikan. Ada yang bisa kita bicarakan, kita sampaikan. Kami juga selaku pelaku usaha pertambangan di Aceh Barat yang mungkin baru dibilang melakukan operasi produksi baru satu-satunya sekarang,
kalau kita flashback ke belakang itu dari 2011-2013, 2016 sempat berhenti sebentar Pak gara-gara penurunan harga batu bara. Kalau melihat dimensinya juga cukup banyak Pak, nggak mudah gitu. Tapi kami pun di sini komit, manajemen saya lihat juga cukup komit bagaimana untuk bisa terus sustain dengan segala persoalan, dengan segala masalah yang terjadi. Isu-isu ini ada dari aspek yang lainnya juga ada, dan ini hampir ke setiap instansi kita sampaikan. Tapi ini bukan konteksnya saya menyampaikan, tapi kita biar bisa melihat secara utuh ya, bagaimana satu investasi bisa berjalan dan kita bisa melihat secara terang-benderang jelas bagaimana dalam menyikapi hal-hal tersebut. Nah, kami juga sangat berharap mudah-mudahan banyak rekan-rekan kami yang bisa aktif di sana juga untuk sama melihat ini begini loh cara satu investasi bisa beroperasi di Aceh Barat. Terima kasih atas beberapa pertanyaan yang disampaikan. Tadi saya langsung ke poin-poin aja Pak ya yang disampaikan oleh Pak Delaka Aceh Barat. Yang pertama terkait dengan sudah adanya sampel yang diuji dan sudah dicek, dan sebenarnya itu bertahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah disampaikan Pak. Kami pun sudah tidak melihat lagi ini punya siapa dan segala macam, sudah nggak lagi melihat seperti itu, dan sudah banyak sekali hasil-hasil itu. Nah karena ya silakan nanti kalau Bapak mau mendetailkan silakan Pak dicek lagi. Nah kemudian pada saat proses itu muncul lagi dan silakan. Nah tadi Pak Yani bagus tadi menyampaikan pasti ada di laut dan segala macam. Kita cek aja Pak. Mungkin salah satu solusinya bagi saya adalah titik operasional MIPA misalnya di jeti. Ya silakan Pak kita cek. Apakah ada di situ di bawah jeti kami gitu kan? Misalnya yang dicurahkan batu bara di situ yang potensi adanya batu bara di situ ya silakan kita cek. Atau di mana? Nah itu nggak masalah, maksudnya untuk meyakinkan di mana, karena dulu itu pernah diselami di lokasi stok Pak di pelabuhan Stok Indrapuri ya Pak. Nah itu muncul semacam ya sampai pernah diangkut itu. Nah itu punya siapa semacam ya silakan. Nah, artinya upaya-upaya seperti itu sudah pernah dilakukan gitu Pak. Nah apalagi kalau misalnya mau melihat di seabed di lokasi jeti MIPA itu silakan. Nah terus kemudian terkait dengan operasional tongkang Pak ya, takbut, tongkang, terus kemudian kegiatan transshipment di sana. Nah ini kan kita sudah memiliki SOP semua, tapi masukan-masukan itu kan diterima Pak, dan kita akan evaluasi. Nanti bila perlu bersama-sama kita ngecek, karena kan yang kita lihat itu dimensinya bukan hanya tutup atau bagaimana lanjut, karena di dalam ini ada aspek keselamatan pelayaran nanti, terus kemudian ada aspek teknis operasi yang kita harus pikirkan. Nah silakan nanti Bapak dimasukkan karena ada ahli kepelabuhanan di sana nanti yang akan bicara dan segala macam. Ujung-ujungnya kan kita ngelihatnya apakah ini efektif, tepat atau tidak dalam melakukan kegiatan investasi di Aceh, termasuk dalam melakukan operasional di di kepelabuhanan ini gitu loh Pak, di ujung nanti Aceh. Nah tapi itu kami terima Pak Bukhari, nanti monggo silakan kita atur waktu yang pas. Kita melihat apakah dengan upaya teknikal seperti ini potensi dulu, karena di sisi kami juga manajemen juga nggak mau rugi kan Pak. Setiap kegiatan operasi yang diambil digali dari bonding yang diangkut di jalan sampai masuk ke pelabuhan sampai dijual itu kan kos operasi juga Pak. Itu kan ini berapa semuanya. Kalau ada teman-teman operasional kami juga yang miss operasional di situ, berarti pasti ada yang dirugikan juga di sini. Nah, Pak, kami juga nggak mau dirugikan. Di setiap titik itu tuh ada timbangan Pak. Mulai dari keluar sama macamnya itu kita laporkan, gitu kan Pak. Ini sebenarnya berapa sih hilang batu bara kita yang kita ambil dalam setiap operasional ini. Nah, jadi di situ sebenarnya juga nanti bisa kelihatan. Nah, akan ada nilai-nilai yang terkoreksi lah dari situ, dan kewajarannya di situ nanti akan muncul. Mindahin batu bara itu dari satu titik ke titik yang lain juga kan biaya Pak ya. Jadi itu juga nanti akan kita jelaskan secara runut, dan silakan dilihat Pak secara otomatis sehingga kesimpulannya nanti kita jelas kemana. Nah terus kemudian mungkin itu Pak ya yang respon terkait dengan pembicaraan soal pembersihan. Kita dari awal sudah sampaikan komitmen lingkungan hidup, ayo sama-sama kita cek di sana. Terus kemudian juga kalau misalnya dan pasca
di hasil rapat di DPR kemarin itu Pak, tindak lanjutnya salah satu itu bahkan secara periodik 2-3 hari dalam 1 minggu itu ada tim khusus yang ngecek ada yang muncul nggak lagi dan segala macam. Jadi biar kita tahu juga ini sebenarnya waktu-waktu apa sih sebenarnya yang memunculkan batubara ini dari bawah gitu. Nah, itu yang kita harus melihat secara detail. Kemudian untuk hal-hal yang lainnya tadi ada masukan dari Pak Camat juga, dari Pak Bukhari dan yang lain. Ini bonus yang untuk kolam lah ya, kolam hasil pelepasan terakhir. Kita sebenarnya juga udah punya kolam, udah pernah sempat panen juga di sana. Tapi namanya kegiatan tambang nanti kalian kita bareng-bareng aja dari SDM. Titik-titik kolamnya yang banyak itu di mana kan Pak? Nanti dikasih tahu aja. WMP kita itu aja sampai berapa sekarang? Pak Aswan, ada 17. 18 Pak. Dengan luas seperti itu, nah, titik ini, titik sama macam, silakan Pak nanti kita lihat mana yang dilepasin atau enggak sama macam. Yang Bapak maksud ini dilepaskan ikan di sini di mana? Enggak apa-apa, kita akan cek langsung sana nanti kita sampaikan. Nah, karena kan ada titik utamanya, ada beberapa titik yang lainnya juga nanti. Ya secara tim operasional juga akan kita jalani yang udah justru kita malah senang Pak masukan-masukan yang kayak gini. Kemudian juga terkait dengan jalan hauling yang harus dilakukan kegiatan penanaman. Ini sudah berjalan Pak. Kalau Bapak lihat ini kan kita ngebangun jalan hauling itu dari baru kelar itu di 2014-15 Pak ya. Artinya baru 3 tahun ini kan. Nah, setelah selesai jalan hauling itu juga kontur luar biasa loh Pak. Nah, ada yang ganggu, ada yang pernah ditanemin, dihantam sama ya hewan macam, kami mikir lagi apa mau dipagari segala macam kan nanti isu lagi yang lain. Tapi itu terus ditanamin. Dan Bapak mungkin bisa lihat ada isu lagi apa Pak terkait dengan batas-batas sama dan segala macam itu kan harus kami detailkan juga. Ini sekaligus ya kita tanamin itu di batas-batas wilayah kita yang pas. Nah jadi itu berjalan segala macam ya kita cek, tapi ya ini juga keinginan kami untuk melakukan kegiatan penanaman di sana. Nah Pak Yani mungkin yang terakhir terkait dengan kooperatif ya Pak ya. Nah ini kami sampaikan juga Pak, salah satu sifatnya meskipun ini kalau di batubaranya tidak sesuai, kami juga nggak mau nanti seolah-olah batubara ini niat baik kami menumpuk di dalam versus kami itu seolah nanti dianggap kita mau jual mau apa semacam itu kami taruh di tempat yang terpisah Pak. Dan kami sampaikan ke SDM juga gitu kan, karena kita nggak mungkin jual batubara yang di luar daripada ini gitu. Nah nanti kita juga minta arahan seperti apa, apakah dijadiin aspek teknis lainnya backing pool atau apa dan segala macam ya itu silakan Pak ya. Jadi supaya nanti tuntas, jangan nanti ini kan biasa Pak muncul lagi di isunya padahal cuma berapa nilainya dan segala macam tapi bisa kemana-mana gitu Pak. Nah untuk hal-hal yang lain terkait dengan isu dengan kemasyarakatan lain dan segala macam, saya sudah dengar masukan dari bapak-bapak. Nanti saya coba tindak apakah itu langsung laporannya ke Pak Keci atau ke siapa, nanti kita cek Pak secara ini aspek hukumnya, karena kan mungkin apakah sebagai saksi atau apa, jadi kita nggak bicara sama proses hukum seperti itu, tapi itu kan nanti layeringnya udah banyak Pak ya, siapa orangnya sama macam. Prinsipnya ya kita di sana kita berdampingan ya sama-sama kita saling menjaga ini. Mungkin itu Pak dari saya untuk jajaran kita kerjasama. Bonus-bonus yang lainnya ya silakan kita bicara kalau ada hal yang lingkungan begini, yang operasional begini, yang ini ya silakan kita bicara dengan baik. Mungkin dari saya begitu Pak, dan tentu kami juga berharap dukungan semua pihak di sini agar kelancaran operasi MIFA supaya bisa terus berjalan lancar dan dapat berkontribusi yang banyak untuk daerah, tentunya dengan rekan-rekan yang lainnya. Demikian Pak dari kami, terima kasih. Kami minta singkat aja Pak ya, dari PLTU yang mewakili PLTU 12. Siapa Pak? Ya silakan Pak. Singkat-singkat aja Pak. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hikmah dan karunia-Nya
yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, Bapak Ahmad. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat, Bapak Bukhari. Kemudian yang saya hormati Ketua DPRK yang diwakili oleh Komisi 3 DPRK Aceh Barat. Kemudian seluruh SKPK di lingkungan Provinsi Aceh, tidak mengurangi rasa hormat saya tidak menyebutkan satu persatu, dan juga seluruh jajaran Kabupaten Aceh Barat, ya, ada Ibu perwakilan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya beserta Bapak Camat Meregu, dan juga dari KSP Melabuh, ya, mengatur pelayanan transportasi, dan juga tentu rekan juga dari industri Mipang Bersaudara dan Negara Energi Lestari, serta seluruh para undangan yang mohon maaf kami tidak bisa satu persatu tidak mengurangi rasa hormat kami. Baik Bapak, sesuai dengan arahan kami singkat saja. Jadi pada prinsipnya terkait dengan arahan tadi untuk menghindari adanya tumpahan jajaran batubara, kami pada prinsipnya kami siap untuk melakukan penutupan di mungkin di Tongkang atau di Kerap, ya. Tapi nanti secara teknis prinsip dan tata cara nanti kami juga akan berkoordinasi dengan mungkin pihak yang terkait yang berkompeten, ya. Mungkin juga nanti dari supaya kami juga, dan juga nanti mungkin dari ada arahan dari Pak KSOP atau pihak lainnya. Pada prinsipnya kami berupaya untuk menghindari adanya tumpahan tersebut, Pak. Terus kemudian yang kedua terkait dengan penanganan jajaran batubara secara profesional tadi, ya kami juga berupaya pada saat ada jajaran tersebut, kami juga tim dari PLTU juga ikut serta di situ, Pak, ikut serta di situ untuk membantu penanganan. Cuma memang pada hari kedua atau ketiga memang ya memang karena sudah didominasi oleh masyarakat, jadi kekhawatiran nanti adanya friksi dengan masyarakat di situ, akhirnya kami sedikit perlahan mengundurkan diri, tapi tim kami masih ada di situ. Dan untuk berkoordinasi dengan PT MIPA Bersaudara, mungkin nanti akan kami diskusikan lebih lanjut, Bapak. Jadi mungkin terkait mekanisme dan komunikasi dalam penanganan jika terjadi ada jajaran batubara tersebut, seperti apa nanti komunikasi kami nanti akan kami diskusikan. Jadi pada prinsipnya kami mendukung kelestarian lingkungan, khususnya di Nagan Raya dan juga di Aceh Barat, dan upaya-upaya nanti untuk menghindari terjadinya kejadian ini, kami juga ikut serta mendukung seperti tadi arahan-arahan yang sudah diberikan kepada kami, Pak. Mungkin itu saja, Pak, secara kami. Pak Moderator, siapa yang pegang? Pak, tolong dibuat kesimpulan, Pak. Kesimpulan. Nah, maksudnya kesimpulan rapat kita terkait dengan ada MOU. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah membuat MOU dengan PT Mitra Bersaudara. Itu aja Pak kita katakan, mengangkat kembali. Jadi kalau misalnya nanti ditemukan ada batu bara, itu langsung kesepakatan kedua perusahaan ini. Jadi tidak ada lagi harus periksa lab, tidak ada lagi harus mempertanyakan siapa punya, langsung menjadi tanggung jawab dua perusahaan. Bagaimana nanti kedua perusahaan ini mengkolaborasi itu di lingkup internal Bapak, ya. Adanya kesepakatan di enter itu dulu, Pak. Adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat
pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan PT Mifa Bersaudara dan PLTU 12 Nagaraya kapan itu dilakukan? Tahun berapa? 2019 Pak. 2019. Sekitar bulan September Pak. 2020 itu kan keseluruhan sudah ke provinsi, ada di kabupaten. Pada September Perubahan 2000. rindu. Kesepakatan ini Pak, ini kesepakatan terkait dengan batu bara. Ceceran tadi ya Pak. Ceceran. Kalau dari itunya ada dokumennya. Jadi itu sebenarnya arahan dari jadi surat dari Camat Pak. Surat dari Camat, arahannya itu dari Kadis DLHK waktu itu Pak siapa ya? Pak Mu. Pak Mulyadi Pak. Pak Berarti Mulyadi bahwa tidak melihat itu kualitas batu baranya siapapun Pak. Jadi kita dengan niat baik karena itu juga merupakan etalase apa ya? Pagar kita lah Pak ya, rumah kita lah. Jadi kita langsung inisiatif untuk melakukan pembersihan Pak. Tidak melihat lagi Pak itu siapa punya Pak. Gitu. Berarti tahun berapa itu? 2019 September. Oke. Adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan PT Mifa Bersaudara dan PLTU 12 Nagaraya pada September 2019 bila terdapat tumpahan batu bara. Tumpahan batu bara maka PT Mifa Bersaudara, kopi di bawahnya boleh juga. Bertanggung jawab untuk melakukan pembersihan ya. Bahasa gitu Pak ya. Ya, benar. Pembersihan di bawah pengawasan Dinas LHK Dinas LH Kabupaten. Mungkin ini Pak tambahan sedikit Pak dari yang disampaikan Pak Adit. Mungkin kalau intinya kita sudah sepakat ya Pak. Maksudnya kita kalau ada tumpahan ya kita langsung cuman batu baranya ini kan sampai sekarang kan masih kita tempatkan ini Pak. Kita tempatkan. Nah ini mungkin jadi takutnya nanti jadi isu bahwa oh ini Mifa Bersaudara jual batu bara subhat lah kita bilang, karena ini kan belum pasti punya siapa nih Pak. Jadi jangan sampai jadi isu gitu Pak. Nah, itu mungkin harus dipertegas juga Pak. Karena kita sampai sekarang masih kita simpan dan ada potensi-potensi. Jadi misal kayak self combustion terbakar sendiri Pak. Nah, ini takutnya malah jadi isu di kemudian hari Pak. Itu sih mungkin perlu kita pertegas Pak. Di bawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat itu enggak terkait dengan Kabupaten Nagaraya Bu ya? Yang mana Pak? Yang terkait dengan ini di luar wilayah Nagaraya? Di luar. Di luar ya. Nah, bersama dengan Komisi 3 langsung kita ikat Pak ya. Bersama dengan Komisi 3 Bapak mewakili rakyat ya, pemerintah dan rakyat, bersama dengan Komisi 3 DPRK Aceh Barat. Sedikit Pak, kan itu kalau kejadiannya tumpahannya di Kabupaten Aceh Barat. Kalau misalnya kejadiannya di wilayah perbatasan dengan negara, itu menjadi tanggung jawab siapa? Kita tambahkan aja terus ya. di Nagaraya. Berarti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat dan Nagaraya bersama dengan Komisi 3 DPRK, berarti Komisi 3 DPRK Nagaraya juga. Iya. Oke. Koma dengan memperhatikan gitu Pak ya, yang Bapak masukkan tadi. Koma dengan memperhatikan. Nah, gimana Pak tadi yang Bapak sampaikan bahwa ada ceceran itu milik siapa gimana? Ya, Titik. Sepakat itu mau di batunya kan sementara kan kita amankan ke tempat kita Pak. Ini kita udah bersurat juga ke KSDM Pak. Maksudnya gini,
jangan dibiarkan terlalu lama di tempat kami juga Pak, karena khawatir tadi jadi isu bahwa kami pengepul batu bara ini Pak. Terus yang kedua potensi dari self combustion kebakaran nanti Pak, segala macam itu kan perlu kita pertimbangkan juga Bapak. Itu sih Pak. Coba tanggapan secara teknis gimana penanganannya? Tumpahan batu bara itu yang sudah dikumpulkan itu apa bisa digunakan lagi atau dikemanakan? Atau dimusnahkan? Tadi seperti disampaikan Pak Hadi juga bahwa apakah mau jadikan lantai stockpile kami atau mau seperti apa gitu. Jadi biar jangan nanti kemana-mana gitu Pak. Itu sih Pak. Baik, terima kasih terhadap batu bara yang pas, yang kemudian sebenarnya dari segi dari sisi kalorinya ini nggak jelas nih, bau nih ya. Kemudian dimanakan Pak Ketua? Secara aturan sebenarnya, tapi ini bukan kasus dari batu bara nih. Secara aturan ini menjadi milik negara. Ini untuk komoditas tinggi besi. Jadi ada perusahaan, kemudian kasusnya seperti ini, artinya perusahaan ini sudah habis masa izinnya. Kemudian ada tumpukan di situ 6 bulan di dalam aturan 6 bulan ini nggak ada penanganan terhadap tumpukan tinggi besi ini. Tumpukan itu menjadi milik negara. Kemudian terhadap kasus yang ada di MIPA ini, apakah kemudian ini menjadi milik negara? Ini barangkali Pak Ketua berikan kami waktu sejenak untuk mempelajari. Jangan ini saya sampaikan dalam forum ini, karena kasus ini kan belum ada sebelumnya gitu. Kemudian saya sambung sedikit lagi Pak Ketua. Jadi terhadap kasus Semarang ini, tanggal 14 PT MIPA Bersaudara sudah menyampaikan laporan kepada kami. Kemudian di awal bulan Mei juga sudah menyampaikan laporan bahwa kasus ini sudah selesai. Artinya secara teknis sudah selesai. Kemudian ini terhadap kasus tumpahan ceceran batu bara. Kemudian ini kembali lagi yang tadi, ini coba saya komunikasi dulu sama teman-teman, jangan ada kesempatan ini saya sampaikan biar nanti jikapun nanti kesimpulan kita salah terhadap ini, jadi bahan pembicaraan. Itu jadi pertimbangan saya sih Pak, supaya nggak kemana-mana. Yang terkait aspek konservasi juga Pak Ketua. Dan hasil tumpahan batu bara yang telah dikumpulkan akan diberikan tanggapan secara khusus oleh Dinas IRAK. Dinas ISDM. Itu aja berarti. Nanti disuratin aja kan Pak. Iya, siap Pak. Jadi nanti ditanggapi secara khusus. Jadi nanti ditemuskan ke kami juga Pak. Siap. Hasilnya itu ditemuskan. Ini kita sepakati dan kita bungkus dulu satu ya, Pak. Sepakat Pak ya. Jadi tidak ada pembahasan lagi kalau misalnya terjadi ceceran batu bara di sana, berarti tanggung jawab berdua perusahaan ini. Internal perusahaan berdua ini dibicarakan secara khusus bagaimana penyelesaian di lapangan. Ini sepakat Pak ya. Kita bungkus dulu satu-satu. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan muatan Pak Faisal, mungkin bisa menjelaskan sedikit muatan yang selama ini dimuat berdasarkan hasil pantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat itu melampaui volume yang ada dan tidak dilakukan penutupan. Ini mungkin bisa disampaikan gimana solusinya kira-kira, Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Mungkin saya akan highlight beberapa hal saja bahwa terkait dengan perlindungan lingkungan maritim ini merupakan hal yang sangat sensitif dan diatur dengan sangat ketat di peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2010. Jadi tentunya
dalam pelaksanaannya ini juga harus kita kawal bersama. Ya. Mungkin terkait dengan isu-isu yang telah disampaikan tadi, kan kita tahu bersama bahwa sebelum perusahaan beroperasi itu kan ada AMDA, ada dokumen lingkungan. Nah, di dalam dokumen lingkungan itu sudah jelas ada mitigasi terhadap berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, salah satunya adalah jajaran batubara. Saya yakin benar di dokumen lingkungan Bapak ada tim yang terus memantau pengelolaan lingkungan. Itu ada solusi-solusi yang mestinya bisa dijalankan, ya, sehingga tidak harus mencari solusi-solusi baru lagi, Pak. Itu seharusnya sudah ditekankan di dalam dokumen lingkungan masing-masing dari perusahaan. Dan tadi terkait dengan yang Bapak bilang terkait dengan penguatan di atas kapal, ya, tentu ini SOP-nya sangat ketat juga, Pak, karena terkait dengan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim tadi, Pak. Jadi mestinya itu sudah ada SOP yang tinggal diikuti saja. Artinya kalau dalam penguatan maupun bongkar itu tidak sesuai dengan SOP, itu kapal nggak boleh berangkat, Pak. Artinya nanti dari KSOP Melabuh akan menjelaskan secara rinci. KSOP berhak menghentikan atau tidak memberangkatkan kapal kalau tidak sesuai dengan persyaratan muatan. Nah, muatan ini ada persyaratan sendiri, Pak. Jadi untuk kargo beda, untuk muatan curah beda. Nah, tentunya rekan-rekan di KSOP itu punya checklistnya. Jadi kalau nggak sesuai, KSOP menyatakan nggak boleh berangkat. Sesuaikan dulu muatannya. Namun secara tanggung jawab pemuatan itu berada di Nakoda, Pak, sebenarnya. Nakoda itu pimpinan kapal. Nah, Bapak selaku mitranya tentu Bapak juga harus menyampaikan bahwa kita nggak bisa main-main terhadap regulasi internasional. Di penguatan kapal ini regulasinya internasional. Jadi nggak hanya Indonesia, tapi internasional dan wajib diikuti. Terkait dua hal tadi, utamanya adalah keselamatan berlayar dan perlindungan terhadap dampak pencemaran itu, Pak. Jadi itu diatur dengan sangat ketat di baik itu di Undang-Undang Pelayaran, kemudian di peraturan pemerintah terkait perlindungan lingkungan maritim dan regulasi di Kementerian Perhubungan. Jadi SOP sudah ada, Pak, kalau kita reka-reka sendiri dan ikuti saja itu dengan baik. Saya kira tim pelabuhan Bapak sudah benar, karena standarnya sudah sama di semua pelabuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin itu, Pak Hanan, mungkin nanti dari KSOP bisa menjelaskan secara lebih rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Pak, melanjutkan dari tanggapan dari Pak Kadis tadi. Kita sudah menjalankan seperti apa Pak Kadis sampaikan tadi juga. Kemudian satu lagi, Pak, tapi kalau ini merupakan menjadi isu dari seperti Pak Dirlangga bilang tadi, bahwasanya kalau diambil dua hal, ya, saya tangkap tadi dua hal dalam arti muatan tidak boleh muncul, yang satu lagi harus tutup terbang. Kalau itu merupakan isu yang memang itu dianggap memang bisa menjawab, Pak, ya nanti terserah Pak gimana, apa mau dibikin kesepakatan lain. Tapi kalau namanya satu kapal itu terpal, Pak, itu menjadi suatu keanehan, Pak, ya. Tidak pernah ada, Pak. Tapi kalau ini juga merupakan, kalau itu dianggap bisa menjawab pertanyaan semua, ya mungkin apa kita sepakat di sini juga seperti apa. Tapi itu tidak pernah menjadi Pak mau dihitung, Pak. Kemudian juga, Pak, kita juga nggak bisa menjamin, Pak, kalau tidak ada tumpahan walaupun sedikit, Pak, karena namanya barang itu diangkat kan, kita itu semua faktor itu tidak dengan sengaja, Pak. Itu yang, tapi kecuali sengaja itu kita juga akan mungkin memikirkan yang seperti Pak Dirlangga tadi. Itu saja mungkin tambahan saya, Pak. Jadi dalam hal ini kalau kita tutup terpatu tidak memungkinkan juga satu kapal kita tutup. Namun juga di sini mungkin pengawasan kita akan lebih intens, Pak. Artinya kita menjadi isu kita sama-sama kita awasi, Pak. Kemudian juga tadi mungkin tambahan sedikit, Bapak, tadi sebetulnya ini kan juga sudah menjadi jawaban, ya. Artinya kedua belah pihak sudah sepakat, artinya untuk mengumpulin jajaran batubara itu. Jadi mungkin itu saja dipertegas supaya dengan ini berulang-ulang terus, ya.
minta. Karena sebetulnya juga kalau dalam ceceran itu bukan batu bara aja, ceceran sampah juga banyak ya Pak ya. Ya. Tapi kita isu aja ini karena menjadi isu masyarakat juga, Pak DPRK juga bolak bertanya ya, selaku perwakilan daripada rakyat juga harus menjawab. Jadi saya rasa supaya kedepannya lebih baik lagi, jadi jangan berulang lagi. Dalam hal ini kita berharap dengan kesepakatan yang pernah terjadi antara PLTU 12 dan PT MIPA, kita hanya melanjutkan dan mempertegas kembali bahwasanya itu kalau memang mereka siap, sudah kita harapkan seperti itu Pak. Nanti masalah barang itu dibawa kemana juga nanti ya DLK atau SDM membantu seperti apa. Kita harapkan setelah rapat ini kedepannya tidak ada lagi terjadi seperti ini, harapan kita. Karena juga saya yakin dan percaya Bapak DPRK juga Pak DLK juga capek ya Pak ya ini terus ya Pak ya. Tapi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Namanya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bongkar muat dari kapal ke dermaga itu kan ada perantara dari kapal besar. Ya. Kapal besar langsung ke Kontor. Kalau dari total pembagian besar. Ya, dari kapal Pak, bisa. kalau dari daratan itu Pak, dia memang melakukan pakai konveyor Pak. Langsung naik ke atas kapal Pak. peluang tumpahan itu di mana? Peluang tumpahan kerasa kapal goyang Pak, kita kan mungkin terbang angin ada jatuh, itu kemungkinan itu selalu ada Pak. Cuman itu kan bukan unsur kesengajaan dan tingkatannya kecil Pak. Tonase yang itu melebihi nggak? Tidak Pak, Sudah sudah berdasarkan muatan yang SOP-nya. ada kapal itu sendiri Pak, muatannya sudah diatur sekian Pak. Berarti dari Bapak nanti mungkin dari KSOP nanti mungkin memperhatikan terkait dengan muatan. Siapa Pak? Kita sepakat ya. Bapak memantau di situ kepastian jangan sampai dia memuat melampaui daripada muatan di luar SOP. Siapa Pak? Kemudian satu lagi Bapak ingin tambahan Pak. Setelah itu kan kapal dibawa nih Pak untuk di situsi Pak, dia dipindahkan ke kapal besar Pak. Nah, itu kapal besar juga pada saat diangkat kan kemungkinan juga namanya kapal diangkat ini kan mungkin kan ada terjatuh juga Pak. Tapi semua itu tidak dengan unsur kesengajaan. Jadi memungkinkan, tapi tingkatan kecil Pak. Ya. Yang melakukan pengawasan itu Bapak Kita juga ngawasi juga Pak. Ngawasi ya. Namun gini Pak, jadi konsep kita bersama Pak, ini karena sudah menjadi isu ini, kita nanti akan lebih intens ya mengawasi dari pihak Pak sendiri dan kita juga dari pihak radio. Mungkin itu aja Pak. Mungkin di rumusan itu dikaitkan dengan KSOP Melabuh yang di rumusan. Nah, KSOP Melabuh akan memperhatikan bongkar muat Melabuh ya, akan memperhatikan SOP bongkar muat ya Pak Presel ya, akan memperhatikan SOP mengawasi Pak, mengawasi ya, oke. Akan mengawasi. Jadi nanti Pak kalau bisa tumpahan itu tinggal di tingkat kabupaten bisa langsung dipanggil SOP-nya gitu ya. Akan mengawasi. Pengangkutan dan proses bongkar muat sesuai dengan SOP ya. Gitu Pak ya. Jadi tanggung jawab nanti juga tidak terlepas daripada KSOP Melabuh. Disampaikan Pimpinan, barangkali di poin 1 bisa ditambahkan berapa banyak tumpukan batu bara yang hasil ceceran ini di pelabuhan. Bisa mungkin disebutkan berapa, apa satu truk, satu tongkang atau kemarin sekitar 168 ketika ini berdasarkan kan kita hitungan karungan ya Pak. Jadi kemarin di bawah jadi ada sekitar 3.041 karung Pak yang kemarin kita ini di sana. Nah itu sekitar 168 ton. Mungkin kalau diterapkan itu mungkin ya sekitar 5 truk Pak kurang lebih. Nah, jadi kecil Pak. Jadi kita udah tempatkan di stockpile di pinggiran dan kita asingkan dan kita setilan Pak. Ya nggak apa-apa, nanti kami bikin surat biar Pak SDM juga jelas melihatnya apa mau ditanemin aja atau Ya kalau bisa tumpahan 5 truk itu lumayan banyak Pak. Jadi tergantung sudut pandang melihat truk yang bisa diangkat kalau itu maksudnya yang ini kan sudah bersih Pak, katanya kan sudah bersih. Ini yang tumpukan ini mau dibawa kemana? Sementara ketika yang bersih itu menurut saya Pak, itu yang memang kasat mata itu bisa kita lihat.
pada saat masyarakat mengumpulkan di daerah. Ini kan nggak mungkin di daratan ini Pak. Kejadian ini adalah antara daratan dan lautan, wilayah pesisir Pak. Dan kapal itu nggak mungkin di dalam di dalam kedalaman laut yang 2 meter, dia minus di atas 4 meter. Jadi pengambilannya itu harus nyelam. Enggak, ini persoalannya kan pertanyaan ini yang 5 truk ini mau dibawa kemana? Yang sudah disebutkan. Maksudnya gini, boleh jadi hari ini 5 truk, besok tambah 6 truk, kemudian ada angin lagi, naik lagi jadi 7 truk, itu bisa jadi terjadi di lapangan, Pak. Itu kondisi-kondisi situasional. Makanya tadi kami nggak memperpanjang di sini, nanti dari tim Pak menyurati kepada BSDM dan hasilnya juga disampaikan kepada kami gimana solusi penyelesaiannya. Karena itu dampaknya kepada nelayan nanti. Siap. Ya. Mungkin maksudnya gini Pak, dulu kan pernah ada kejadian yang di Aceh Besar ini, bupati dekat situ ya Pak ya. Longa. Terus Longa justru lebih parah Pak, ya, mengikuti ketentuan itu lebih capek orang Pak. saya akhirnya kan ngikutin nih. Terus ini mau dibawa kemana gitu kan, waktu itu kan gitu Pak ya, taruh sana nggak bisa, nah cuma ya karena kita punya lahan ya udah amankan aja dulu di sini gitu. Ada berapa sih ya jumlahnya sebesar ini? Kami sih sebenarnya ngelihatnya bisa aja Pak di flatting gitu aja sebenarnya bisa selesai, tapi kan karena ini kita lihatnya prosedural terus kemudian birokratis ya kami sampaikan di sini. Jangan nanti gara-gara usulan kecil rame Pak kemana-mana sampai tim saya itu dituduh beli batu bara Pak gitu kan, itu jadi kita kemana-mana. Jadi makanya kami juga sampaikan di sini begini loh situasinya yang terjadi. Nah Pak, jadi nanti kalau misalnya muncul ke Bapak ada ini sama macam cuma hanya begini dan segala macam, sebenarnya saya yakin Pak Ferry itu udah punya jawaban di kepala beliau itu untuk mau ngapain. Cuma ini kita sampaikan supaya mungkin kan ada yang nggak ngerti Pak, ada yang nggak ngerti seolah-olah jadi kayak gimana dan sebagainya. Makanya kalau udah begini kami menyediakan lahannya, ya silakan kami diperintahkan mau ngapain gitu Pak. Oke Pak, secara khusus nanti Pak Yasir ya. Nah, karena Bapak bilang tadi ini mungkin ada jawaban dari beliau, tapi lebih bagus kita tulis saja. Ya. Oke. Terkait dengan buka muat, kita sepakati semua ya penyelesaian kepada KSOP Melabuh nanti akan menentukan dan melakukan pemantauan di lapangan. Kemudian terkait dengan penanaman dan penutupan lubang pengambilan batu bara ya. Itu penanaman dengan tanaman yang direkomendasi. Kalau saran saya Pak, mungkin karena ini kan bicaranya mengenai ceceran biar sinkron aja nyambung. Tapi kalau itu semua udah ada Pak, dokumen reklamasinya, dokumen pasca tambangnya, sampai itu semua udah dibahas bersama juga rame-rame. Silakan Pak, nanti siapa tahu mungkin di 5 tahun ke depan yang lagi heboh kalau dulu Jambon gitu kan Pak. Nah sekarang beda lagi, itu berubah terus itu bicaranya. Jadi yang kita fokus di dokumennya seperti apa, tapi kami juga nggak menutup diri atas masukan-masukan itu. Kalau misalnya itu tepat ya silakan itu Pak. Izin menambahkan Pak Adi tadi yang disampaikan oleh Pak Haris, Pak Ugari, bahwa kita sengon itu sebenarnya sebagai tanaman fresh growth Pak. Jadi tanaman awal untuk menguatkan unsur hara tanahnya, baru kemudian kita sesuai dengan dokumen reklamasi yang sudah kita submit itu sudah ada Pak, tanaman pada tahun sekian kita akan tanaman sesuai dengan yang kita submit di rencana reklamasi, dan itu sudah disepakati bersama Pak dengan pemerintah juga. Jadi kita akan mematuhi semua prosedur terkait dengan hal itu Pak. Itu mungkin Pak tambahan Pak. Ini di DKP mungkin terkait dengan nelayan gimana ada tanggapan? Ya, baik, izin dari DKP kami mungkin Pak Ketua dari Dinas Kelautan Perikanan Aceh, mungkin kami melihat dari sudut lingkungan laut, yang mana lingkungan laut ini adalah berdampak kepada hasil tangkapan nelayan. DKP juga memiliki tupoksi untuk pengelolaan kawasan zona pemanfaatan laut, Pak. Kalau kita lihat memang zona pemanfaatan laut di wilayah itu adalah khusus zona penangkapan ikan, yang artinya
hampir nelayan wilayah barat termasuk Naga Raya itu mencari ikan di wilayah itu. Nah, kaitkan dengan dampak batu bara tadi, mungkin seperti yang Pak Ketua sampaikan bahwa akan terjadi berulang, walaupun hanya sedikit, tapi aktivitas terjadi tumpahan ini perlu menjadi perhatian juga. Nah, karena dilihat dari tumpahan-tumpahan itu berdampak terhadap unsur kimia yang bisa melarut ke dalam air yang akhirnya ini kalau kita lihat panjang Pak, ke biota ikan sampai dengan terhadap pertumbuhan, kalau ada terumbu karang di sana, hutan mangrove, ini akan pengaruh Pak mungkin. Nah, ini menjadi perhatian bagaimana antisipasi ketika memang kondisi ini tidak terus berulang-ulang Pak. Karena saya lihat di 2017 sudah pernah terjadi ini Pak ya. Jadi mungkin kalau ini terus berulang-ulang seperti ini mungkin akan berdampak yang sangat luas bagi nelayan. Dan kita ketahui bahwa nelayan kita saat ini khususnya Aceh Barat itu mengalami penurunan. Saya nggak tahu penurunan itu apakah dari sini dampak ini atau tidak. Ini perlu kajian lebih mendalam. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kajian yang telah dilakukan juga belum bisa menggambarkan apakah ini juga karena adanya dari batu bara atau dari pencemaran lain. Tetapi intinya bahwa sudah terjadi dampak terhadap baik aktivitas nelayan di sana, kemudian daripada hasil tangkapan. Jadi saran kita Pak, mungkin secara bersama itu nanti baik PT MIPA dan para birokrasi di sana, administrasi di sana, kemudian tokoh masyarakat, kalau bisa ada penglima laut memang di sana, tolong dirangkul untuk memang mengantisipasi ini seperti apa. Artinya ada solusi lah, sehingga ini kan yang pertama ribut Pak Ketua, ini kan nelayan kita ya Pak. Yang pertama ribut nelayan kita melalui penglima laut akhirnya menyebar karena asosiasi panglima laut kita sangat kuat, sehingga nanti ketika ini hal kecil menyebar terus, hal yang sebenarnya dikatakan sepele itu menjadi meluas. Dan saya pikir ini perlu adanya seperti kerjasama yang konkret mungkin Pak antara PT MIPA bersaudara ini dengan lembaga panglima laut ataupun para nelayan di sana. Saya pikir itu Pak. Ada poin Pak yang bisa dicatat di sana terkait dengan mungkin ini kita tanya dulu apakah nanti bisa ditindaklanjuti ketika kita tuliskan misalnya gini Pak. Nah Bapak tulis saja dulu, Okay. nanti kita coba rumuskan bersama. Kita buat dimohon kepada PT MIPA bersaudara atau PT Bara dan PNTU untuk melakukan kerjasama ataupun berkonsolidasi dengan panglima laut yang ada di wilayah setempat. Depan Pak. Kalau kita komunikasi dengan Panglima Laut itu sudah sering. Khususnya kami yang ada di pelabuhan Pak ya, kita mungkin Pak, terutama yang di daerah Merbu, Lulangung itu sudah ya kita kayak ada konsultasi bulanan lah Pak terhadap mereka gitu. Komunikasi lah apa sih yang itu komunikasi ya Pak. Tapi kalau yang bentuknya kerjasama ada juga Pak yang sudah dilakukan dari program biasa gitu. Nah itu apakah itu bisa menjawab Pak gitu? Intinya lebih spesifiknya koordinasinya itu apa Pak? Tangkapan. Kalau Lebih kepada tangkapan ikan. Iya, nah, karena gini Pak, dulu kan sudah pernah juga ada di KKP waktu Menteri Susi Pak. Saya kebetulan ada video sudah dicek semuanya, kita dalam efek-efeknya kemana itu ya udah kelihatan lah. Bahkan kalau misalnya kita ada moving boy gitu dan segala macam kan malah lampu-lampu di jalan itu kan malah justru malah muncul gitu. Bahkan di luar daripada itu Pak ada area ada area emergency kalau di Poi Kami itu di wilayah Aceh Barat Daya Susul. Kalau misalkan itu samudra luas Pak. Kapal itu berlindung di mana kalau misalnya terjadi emergency. Nah, Kementerian Perhubungan itu memutuskan oke kalau kenapa-napa ini bukan ini kami Pak. Silakan kapal asing ini terlindung di dekat pulau di sana di Apia sana. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah itu terjadi gitu loh Pak. Artinya itu kan normatifnya dari pemerintah. Nah di sana pun kami sudah melakukan banyak kegiatan Pak di sana.
apa itu karena yang bisa ditanami terumbu karang lah, bahkan nelayannya udah memberikan statement, alhamdulillah sampai sekarang mereka bisa menjadikan lebih dekat gitu kan Pak. Nah kalau di Aceh Barat ini wilayah laut kami itu sampai ke atas itu kan masuk ke RT RW-nya zona industri Pak. Nah jadi udah dicek sana itu kawasan industri secara RT RW-nya, dan mereka juga udah turun bawah itu flat semua. Bahkan kalau secara tanah lagi, kalau saya bilang di dalam laut itu ada sertifikat tanah Pak. Kami juga pernah beli itu di dalam laut itu sertifikat tanah. Karena kenapa? Dulu itu kan bekas tsunami. Jadi kalau kita bilang mau berkoordinasi sama macam itu udah insya Allah sebenarnya. Tapi ini masukan yang dengan Panglima Laut kami jalanin terus. Nah, cuma maksudnya itu spesifiknya seperti apa gitu kan Pak? Yang dilakukan dengan jadi melebar. Ini cuma membuka pintu aja. Jadi jangan diharapkan PT MIFA bersaudara dan PT LTU 12 agar berkoordinasi dan konsolidasi dengan Panglima Laut dan nelayan setempat. Itu aja narasinya. Jadi ini kita buka celah masuk saja, ya. Jadi jangan diharapkan langsung diharapkan dibuang. Diharapkan dibuang PT MIFA bersaudara dan ya Pak, ya. Kedua, ya. Oke. Enggak, udah cukup bicara saya. Saya minta tanggapan dari pariwisata. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Pak Karuhukum mau? Karena gini, untuk mengkerucutkan kan Karuhukum ini kan. Apa Karuhukum? Pak Jun. Nah ini saya rasa gini Pak, ini sebelum disampaikan pendapat dari Pak Karuhukum, ya jangan berlama-lama kita rapat dan nanti panjang lagi nanti. Kalau misalnya masih ada pendapat lain, kira-kira mau saya sambung satu atau dua sedikit aja. Saya sepakati Pak ya. Nah, jadi Pak Karuhukum tolong disampaikan Di DPR apa dari rekomendasinya Pak? Apa yang dari DPR? DPR mana? Atas. Nomor 1. Ini. Nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi. Siapa nama? Masukan DPR dia pada yang tercatat. Apa yang belum masuk Pak? Coba Pak. Ya, dari DPRK tadi apa yang tercatat ya, Pak Notulen? Ya, dukung investasi yang sudah ada coret, tetap perhatikan kondisi Pak. Iya, itu normatif kali Pak, ditambahkan satu, nanti saya takut dibaca sama teman-teman. Ya, ditambah satu lagi Pak. Kita minta dua perusahaan tersebut kooperatif dan profesional dalam menangani apabila terjadi ceceran batubara kembali di bibir pantai Aceh Barat. Bahasanya di ini aja Pak. Masih tidak harus menunggu hasil lab. Kalau itu terjadi langsung ditangani. Itu yang harapan masyarakat sebenarnya. Tempat ekspor. Iya. Sudah tangkap. Kooperatif atau tempat ekspor? Saya tidak harus menunggu si ini PLTU bilang ke MIFA juga itulah maksudnya. Namun kan tumpukan masih di situ terus. Halo, siapa? Halo. Lagi rapat. Kenapa? Pak ini Pak Marduk Ibu satu ini yang pegang kendali izin beliau nih. Sebelum Pak Jun, tahu hukum nanti Pak Jun yang urus. Silakan. Terima kasih pada pimpinan rapat kesempatan pada BNPB menyampaikan hal terkait dengan informasi yang berkembang. Yang pertama, saya mohon hormat kepada kawan-kawan kabupaten kota yang sudah hadir dan pihak perusahaan yang punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Kemudian kepada kawan-kawan SKPA yang hadir atau mewakili, memang terkait dengan persoalan ceceran batubara. Kalau misalnya kita lihat dari kaitan perizinan, ini kan pasca ini, artinya
dampaknya itu kami bisa terima ketika para pihak misalnya tidak bersedia menyelesaikan, jika persoalan yang mungkin akan berefek kepada peringatan, kemudian membuat izin sampai kepada pencabutan izin. Dan ini saya pikir bukan solusi. Pertama harus kita sampaikan bahwa investasi ini tentunya juga membawa dampak positif bagi masyarakat. Dan setiap dampak itu nggak mungkin semuanya positif, pasti ada dampak negatif. Setiap kegiatan ekonomi, kita bangun kios saja ada dampak, artinya akan mengganggu lalu lintas karena parkir. Tentunya ini kan pasti ada dampak, tapi dampak inilah yang bagaimana kita duduk bersama hari ini kan sebuah kebahagiaan, kita merendahkan ego sektoral masing-masing, menyelesaikan persoalan sehingga dari sisi mindset atau image investasi di Aceh ini jangan sampai muncul lagi hal-hal yang negatif. Misalnya kejadian kita bilang keluar lagi MIPA, kita bingung lagi nih bagaimana membangun mindset. Perlu kami kasih tahu juga kepada kawan-kawan bahwa pihak perusahaan ini mereka ketika melakukan investasi itu bukan 100.000 atau 100 juta, tentu ratusan miliar, dan mereka juga tidak berani main-main dengan investasi yang sudah mereka lakukan karena dampaknya sampai kepada pencabutan izin. Dan ini harus dipikirkan. Kita misalnya sudah ada usaha, tentu kita akan memperhitungkan modal yang sudah kita tanam. Tentu kita tidak berani bermain-main dengan dampak. Tapi dampak ini timbul memang karena seperti dibilang tadi ada faktor gelombang, kemudian faktor angin yang memang bukan pure kesalahan manusia atau pihak perusahaan, tapi ini semua bisa kita selesaikan bersama. Saya sudah sepakat dengan apa yang disampaikan tadi. Kemudian karena tadi ada pertanyaan dari DPRK terkait dengan kewenangan pengawasan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh provinsi. Ini kita sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa kami di provinsi ini hanya di hilirnya, Pak. Artinya hanya proses legalisasi aja terakhir. Yang menentukan itu di awal. Pertama, ruang itu nggak mungkin bisa disetujui oleh pemerintah provinsi kalau kabupaten tidak setuju. Kemudian untuk bisa keluar izin itu ada rekomendasi dari kabupaten. Rekomendasi ini bisa menjadi jalan masuk juga bagi kabupaten untuk mengawasi rekomendasi yang pernah diberikan. Ini kami kalau gini kondisinya, kami membatalkan rekomendasi sah-sah saja. Tetapi yang tidak bisa dilakukan oleh kabupaten itu mencabut izin, karena izin dicabut oleh siapa yang mengeluarkan. Tetapi setiap hal-hal yang pernah dikeluarkan oleh kabupaten itu menjadi jalan masuk bagi kabupaten untuk melakukan pengawasan. Karena dampak yang besar juga bukan di provinsi, artinya dampak itu memang di kabupaten tersebut. Jadi saya pikir pihak usaha juga harus memberi akses kepada pihak kabupaten kota untuk melakukan pengawasan. Jadi yang paling penting semua ini kan dibicarakan dengan baik, segala sesuatu tentu ada solusi. Jadi mungkin itu saja sekedar tambahan dari saya. Jadi prinsipnya apa yang sudah disusun oleh kawan-kawan saya sepakat, dan ini semua mudah-mudahan tidak terulang lagi, dan itu pasti terulang tapi sudah ada solusi-solusi yang memang kita tawarkan bersama. Seperti tadi saya sepakat sekali, memang ketika sudah ada ceceran jangan lagi menunggu hasil lab. Jadi kan kayak diskusi katanya, diskusi antara orang Jepang, orang Amerika, dan orang Indonesia. Jadi kalau ditanya sama orang Indonesia, kami musyawarah dulu. Nah, kalau ditanya sama orang Amerika, kami baca buku dulu. Padahal masalahnya cuma lubang kapal. Banyak orang Jepang ambil kayu, tempel terus sudah selesai. Jadi saya harap kita dalam menyelesaikan masalah ini, kira-kira ketika memang dampaknya itu bisa kita selesaikan dengan masing-masing menurunkan ego sektoral, saya pikir semua akan selesai. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahmi, yang di poin nomor 4 disebutkan jajaran Batu Bara tanpa menunggu
hasil lab ya. Sudah ada. Kalau sudah ada dihapus saja. Belum ada assessment mengenai itu keliru kita. Mengenai tumpahan batubara itu segera langsung disebut oleh PP 12 dan PP Mita Saudara. Itu komitmen waktu DPR. Sudah ada komitmen. Lab ini kita ambil, kita yakinkan masyarakat yang bahwa air laut itu tidak tercemar. Bukan karena pungutan, itu salah. Kita yakinkan siapa punya itu. Tapi begitu tercacar, MIPA dan PLTU wajib saudara membersihkan. Itu komitmen baku DPR. Tapi nggak apa-apa, kan ditulis lebih baik, Pak. Ya, enggak Pak. Bukan karena uji lab, bukan. Uji lab itu untuk kita yakinkan masyarakat yang bahwa siapa punya batubara dan laut tidak tercemar. Itu. Makanya agak lama ada hasilnya. Pencacarannya segera harus dibersihkan sesuai kesepakatan dari DPR kemarin pansus sebelum ada keputusan milik siapa batubara tersebut. Tapi itu kan nggak salah, Pak. Ceceran batubara Jadi kalau langsung dipungut dan tanpa menunggu hasil lab kan? Iya. dipungut tanpa Tidak masalah. Ya. Tidak ada masalah. Hasil lab itu untuk meyakinkan masyarakat kita buat sih. Ini sama kayak kami Pak Mukari. Ya, beliau kerja udah benar, tapi yang dituduh yang lain. Beliau sampaikan di sini biar pada ini gitu kan Pak maksudnya. Untuk kita yakinkan. Enggak, kali kerja di situ tidak ada yang salah saya rasa. Enggak, maksudnya bukan apa uji lab itu tidak boleh. Versi Pak Mukari beliau tidak melakukan uji lab. Versi perusahaan langsung mengut andai kata ditemukan ya. Tadi jangan di bibir pantai aja, batubara tidak disebutkan di bibir pantai ya, dihapus. Maksudnya kalau bisa di laut pun Di jalan juga. begitu terindikasi langsung ditangani gitu ya. Di dalam laut dan Tambah menunggu hasil uji lab. Nah, kemudian koma, sedangkan uji lab tetap di itu ya. Sedangkan uji lab tetap dilakukan dalam rangka memberikan untuk membuktikan kepemilikan batubara. Anda pun buktikan nih Pak, yang panjang lo urusan itu. Nah, maksudnya mau maaf kan kalau bisa kita buktikan lagi kan memunculkan persoalan baru lagi nanti ada dari uji lab dia nggak akan bisa kita tahu ini punya siapa karena kan kandungan batubara ininya kan sama. Berarti Beda kan? berarti berapa lagi sedangkan itu, Pak? Ya maksud saya gini, jangan kita masuk ke teknis kali. Itu biar urusan Pak Keril aja lah. Nah, sedangkan uji laboratorium tetap dilakukan untuk mengetahui dampak lingkungan, mengetahui dampak lingkungan ya, mengetahui dampak lingkungan. Dampak lingkungan terhadap ceceran batubara tersebut nggak apa-apa. Kami dampak lingkungan. Ceceran batubara. Ya, udah Pak ya. Kita sudah sepakati semua. Kita minta Pak Junaidi membungkus secara regulasi di mana yang salah tolong diperbaiki secara hukum Pak. Silakan Pak. Oh, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadis Aceh, Kadis Kabupaten Kota, Bapak Camat dan rekan-rekan dari PT. Yuk nanti kita ngopi lagi kalau sempat. Oke, terima kasih. Nah, saya sepakat tapi saya ingin mencoba, kita kan punya kanun 15/2013 ini punya Pak Khairil yang dibuat 16/17. Ini yang mengulang. Saya yakin PT MIPA atau PT Bara dalam warna UP-nya semuanya kan ada dokumennya. Kita patuhi aja apa yang diamankan di dokumen-dokumen tersebut pada saat diberikan perizinan. Saya yakin, nah tapi kan manusia kan tidak mungkin Bapak di atas kontrol semua, di lapangan pasti ada bias itu. Nah, perlu ada pengawasan Pak. Misalnya kan pasti ada dokumen lengkap. Tapi mengenai dampak tadi di kanun kita dibilang pemegang UP wajib melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif langsung
dari kegiatan usaha pertambangan. Itu wajib, itu memang amanah. Nah, bagaimana caranya? Berarti berhak mendapat ganti rugi atau kesalahan misalkan berhak apabila ada kerugian. Berarti ada prosesnya, nanti ada inspektur tambang yang menilai. Nah, itu panjang. Tapi saya ada pertanyaan tadi Ibu dari dinas DLHK. Tadi coba di poin pertama, sini kan ada kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan PT MIPA itu yang September 2019. Itu kesepakatannya antara Aceh Barat apa negara termasuk? Enggak, makanya saya tanya. Ini kan yang tahun 2029 kayaknya kami tidak terlibat kan? Nah, kalau nggak termasuk nggak apa-apa. Itu yang hanya. Saya cuma mengecek kalau bila tidak termasuk, jadi mohon dibuat perjanjian lain Pak. Antara PT MIPA atau P31 dan 2 dengan Nagan Raya, sehingga segala permasalahan yang terjadi itu dapat teratasi, walaupun sekarang kan nggak ada apa-apa Pak. Nah, karena tapi belum ada ya? Sebenarnya kan itu surat Pak. Jadi Surat Mas. Surat arahan Pak. Oh, tapi secara regulasi surat arahan itu memang kesepakatan kita. Tapi jika itu berarti ini bukan MOU atau perjanjian ya? Surat arahan dari camat Pak, dari camat. Tapi berdasarkan arahan dari DLHK gitu Pak. Oke, tapi secara hukum perdata Pak Tiwek, fakta susur panda, jadi kan kesepakatan itu menjadi undang-undang bagi membuatnya. Harapan kami untuk penanganan ini ada MOU atau perjanjian antara PT MIPA, PT Bara Energi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Sedikit aja, tantangan para pihak, masing-masing pihak punya hak dan kewajiban yang dari surat tadi kita tumpahkan balik Pak Kadis. Sepakatan aja, sehingga yang disepakati tadi tanpa pro ini langsung ditangani tertulis. Itu kan surat kan sepihak. Nah, dengan tertulis berarti mau tak mau PT MIPA, PT Bara atau PLTU itu punya kewajiban secara hukum perdata. Hukum bisnis seperti itu juga. Tapi ini kesepakatan karena di daerah kita. Itu harapan kami Bu. Nanti berarti duduk kita enggak Pak. Berarti Aceh Barat, Nagan Raya dan PT yang beroperasi di ini membuatnya sedikit perjanjian MOU untuk kesepakatan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Pak Kadis, ya, insya Allah kesepakatan kita bersama ini dapat kita laksanakan dan membawa kemakmuran bagi masyarakat di Aceh Barat dan negara serta seluruh masyarakat Aceh. Demikian berdoa. Sedikit Pak, itu di poin 1 kan, di situ dinyatakan tumpahan. Apakah perkataan tumpahan dengan ceceran itu bisa disamakan? Nanti kan karena takutnya kan bisa nanti kita tumpahan atau ceceran. Iya. Dan perbaiki. Iya. Tumpahan Nanti atau tumpahan ceceran. kan kesannya lebih besar dan unsurnya biasanya akan ada. Ya, dari segi bahasa tumpahan atau ceceran. Iya. Sudah disesuaikan. Sudah Bu. Ya. Yang di poin kita lanjut tadi, coba lihat Pak Fahmi. Tumpahan. Yang di bawah Pak Fahmi. Jadi saya tindak lanjut Pak, ada semacam nota kesepakatan Ya Pak. Itu coba Pak Jun lihat. Nah, perlu dilakukan rumusan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagaraya dengan dan Nagaraya naikkan ke atas. Nagaraya naik ke atas. Bisa masing-masing nanti. Enggak. Terhadap penanganan dampak ini, kan bukan hanya itu, hanya yang lain nanti. Terhadap dampak lingkungan ya. Dampak yang diterima masyarakat perusahaan pertambangan tadi. Apa? Oke, itu aja Pak, penanganan dampak Lingkungan aja. Itu yang lain Pak Kiri buat apa sendiri lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa rapat kita selesai. Ya, rumusan ini menjadi pegangan bagi kita bersama dan nanti mungkin bisa dilaporkan ke Pak Bupati dan DPR juga bisa melaporkan kepada Ketua DPR. Kami juga akan melaporkan kepada Pak Ketua untuk nantinya dilaporkan kepada Pak Gubernur. Demikian mungkin di print dibuat tanda tangan bersama.
Pak, mengenai ponton kita balik kembali. Kita balik kembali. Agak mata ponton. Ya, nanti gini Pak. Nggak gini Pak. Nggak gini Pak. Kita juga, saya nggak ini karena mereka punya SOP sendiri. SOP itu nanti yang mungkin di Melabu di bawah arahan Pak Bupati itu bisa didudukkan lagi Pak DPR ya. Jadi kita lihat SOP-nya seperti apa sih sebenarnya. Ya. Nah, jadi nanti dibahas di kesempatan berikutnya Pak. Ya. Hari ini kita coba padai. Sudah nama-namanya sudah di. Pak, tadi ada masalah hukum. Saya tadi dengar kan apa yang ke Polda itu apa Pak? Laporan. Oh iya. Itu bagaimana? Belum ada penjelasan. Coba Pak. Nanti saya dalam nanti saya sampaikan ke hukum karena saya juga harus cek itu seperti apa prosesnya. Karena kalau dibilang laporan kecil, kami sampaikan kami nggak pernah laporin kecil. Nah, tapi kalau berurusan dengan apakah isu di media atau dengan baik, nah itu nanti saya cek mereka tuh banyak Pak ininya. Nanti kami akan sampaikan secara resmi karena kan kita juga harus melihat ini secara seimbang ya Pak. Baik, mungkin Pak DPR nanti juga komunikasi kembali ya selesai karena beliau juga belum mendalami gimana kasusnya terjadi. Saya juga akan ide langsung sama bapak-bapaknya. Yang maksudnya siapa apa dan bagaimana kan kita harus lihat. Gak mungkin apa satu besar ini mau begitu nggak mungkin Pak. Tapi kalau misalnya ada kaitannya dengan yang lain-lain itu yang maksud saya harus cek karena kan di rapat kita ini nggak nyiapin ngomong mengenai laporan itu. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai laporan itu, pasti saya akan punya data yang lengkap nih siapa nih. Banyak Pak sampai di bawah di lapangan kami ada yang sampai misalnya kasus pencurian, kasus ini, kasus itu kan banyak Pak. Jadi saya harus cek satu-satu itu. Pak. Ini yang dimaksud itu yang mana daripada salah penyampaian. Yang jelas kami berusaha Pak, kayak tadi masalah lingkungan segala macam yang kita tetap jadi fokus utama kami Pak. Apapun itu ya tadi seperti Pak sampaikan bahwa izin kami dengan kesatuan yang sudah kami harus tentukan harus penuhi, keluar juga kami ikuti Pak. Insya Allah kami berusaha untuk menepati itu Pak. Itu sih Pak. Harapan kita sesuatu itu masalah diselesaikan secara musyawarah ada istiadat kearifan lokal setempat tanpa harus melibatkan pihak tertentu yang akan pasti merugikan semua pihak antara kutip. Nah, itu cara ada istiadat sana bagus melibatkan ketua kampung DPRK cara arif dan bijaksana. Ya. Oke, saya rasa dengan kata-kata yang disampaikan Biro Hukum Rusa sudah cukup bijaksana ya. Ya. Demikian Bapak Ibu, tolong sebelum pulang mungkin bisa menandatangani rumusan ini dan ini menjadi acuan bagi kita betul, ya Pak. Belum kepala desa yang dikejar ke bawah. Anak boleh ya kan dong? Ibu boleh pakai Silakan Pak. Silakan. Langsung ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini karena ada permasalahan di kampung saya. Jadi bapak-bapak yang terhormat cuma membicarakan teknis-teknis yang bapak-bapak tahu. Ya, yang tahu yang sebenarnya sama kronologi apa nelayan kami itu nggak dibahas karena mereka bagaimana pendapatan nelayan nggak dibahas, cuma dibahas teknik antara batubara, tercemarnya aja kan itu yang dibahas. Tapi yang sebenarnya nelayan kami cukup menderita sekarang. Saya minggu belakang duduk dengan ya nelayan Langu sama Lumurbo dan mereka punya keluhan. Jika dengan ada pembahasan di sini, mungkin bapak-bapak bisa menangani masalah Lumurbo dengan masalah batubara ini Pak, masalah ceceran betul, masyarakat yang beli dibayar, tapi hasil nelayan bapak-bapak tidak pernah membahas macam mana ada peningkatan nelayan berhubung saya bilang sebarannya berhubung karena untuk yang terakhir kami duduk kemarin mereka semua mengeluh Pak. Jadi sebelum saya datang ke sini kami ada beberapa kecil duduk
yang pesisir membahas masalah nelayan. Jadi tadi pembicaraan dari awal saya dengar nggak ada yang membela nelayan, nggak ada. Sedangkan batu bara tumpah itu aja yang dibahas. Masalah apa tercemarnya air, ya kan? Kayak Pak Gari udah betul bawa ke hasilnya, jangan sampai masyarakatnya tercemar, ya kan Pak? Nah, tapi hasilnya bagus. Tapi yang saya harapkan kepada semua pihak ada di sini, buat pihak dinas ada di sini, tolong diperhatikan nelayan Kecamatan Lubuk. Sedangkan sekarang Pak, kami dulu mereka menangkap ikan di tempat mengkal kapal. Sekarang mereka harus pergi jauh. Yang pergi Kuala Tua, ke Tripa, ke Kuala Bubur. Yang dulu cukup 100.000. Niatnya tempat kapal bapak-bapak ini, perusahaan ini mangkal. Sekarang harus 1 jerigen, kalau nggak bisa balik. Nah ini mana jalan keluarnya? Apakah dibiarkan sedangkan biaya transportasi naik, hasil tangkapan kecil? Apakah dibiarkan nelayan, kesejahteraan nelayan seperti itu? Nggak mungkin kan? Otomatis tiap perusahaan baik tolong dipikirkan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Lubuk. Jangan minta acara. Kalau minta acara mungkin pihak Mipa Saudara lari nanti banyak kapal kan. Nah, jadi jauhlah tanggapannya ya bapak-bapak ini semua kepala-kepala dinas, tolong diperhatikan untuk nelayan Kecamatan Lubuk. Sekian, terima kasih. Sedikit tambahan dari saya mungkin rekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri Pak dulu aja. Ini masalah tadi banyak isunya Pak. Lingkungan hidup segala macam lah. Ini pun saya membawa isu cicilan batu bara tadi Pak. Ini saya rasa bagi saya belum selesai. Kenapa saya bilang belum selesai Bapak? Karena bisa saya dengan posisi pantai 100 meter Pak. Saya yang pertama sekali menghirup ceceran batu bara itu Pak. Desa saya desa Tenaga Besi. Ini tenaga air. Setiap kapal berlabuh di pelabuhan Mipa itu nampak dari mata warga kami kapalnya ada Pak. Setiap itu Pak, pengambilan dari kapal ke tongkang itu nampak. Ceceran-ceceran itu nampak Pak, yang tumpah. Tadi kita cuma membahas masalah ceceran yang ada di pesisir pantai yang dikutip oleh warga. Tapi berapa banyak batu bara yang masih terdampar di laut itu kita belum tahu Pak. Aku rasa Pak, setiap tahun batu bara itu keluar. Kenapa saya bilang demikian Pak? Saya menjabat kecil sudah 9 tahun Pak. Ini masuk yang periode kedua. PT MIPA beroperasi di Aceh Barat itu 12 tahun Pak. Cuma tua PT MIPA 3 tahun daripada saya menjabat kecil. Sikit tua mereka. Jadi bapak-bapak ini saya lebih kenal. Yang mana yang pendatang baru, yang mana udah lama saya tahu. Tapi seperti yang dibilang tadi, perhatian PT MIPA untuk desa kami itu terlalu minim Pak. Jauh. Tahun ini kami baru menikmati syariah itu 250 juta karena kami sudah berkuat-kuat bervisi Pak. Dapat. Yang mana selama ini PT MIPA terlalu memprioritaskan desa-desa yang ada di tambang. Itu yang dianak kandungkan. Sedangkan dampak lingkungannya kami menikmati. Kita pada hari ini memberi aspirasi sangat baik pada MIPA telah membantu Aceh Barat dan provinsi. Bukan kami menyisikan PT MIPA, kami alangkah bahagianya dengan kehadiran PT MIPA. Banyak tenaga kerja yang mendapat hasil dan banyak juga nikmat-nikmat daripada wilayah-wilayah kita yang kehadiran bapak-bapak dari MIPA. Tapi tolong diperhatikan Pak, seperti yang rekan kami mengatakan tadi. Dulu kami nelayan pinggir Pak, dari jam 9 pagi orang masyarakat kami menjaring
pulangnya nanti siang bisa menghidupkan keluarga kecilnya Pak. Tapi untuk sekarang Pak, datang jam 9 pagi pulang siang, jangankan untuk menghidupkan keluarga kecil, untuk sayur dimasak nggak bisa lagi Pak. Nah, itu coba Bapak buktikan ke lapangan. Ini bukan cerita bohong, mungkin Pak Karim udah turun setiap saat ke wilayah kami. Jadi seperti yang bilang tadi, nelayan kami udah terlalu jauh menderita daripada sebelum kehadirannya PT MIPA. Jadi bukan arti kata kami bilang MIPA ini semena-mena, tidak. Ini dampak terlalu banyak diberikan oleh PT MIPA untuk pesisir dan yang lain-lain. Jadi harapan kami dengan kehadirannya pada hari ini bapak-bapak dan badan dinas segala macam, ada juga perwakilan DPRK Aceh Barat yang mengikut serta dengan kami, mungkin aspirasi seperti kami juga yang dibawa oleh mereka. Jadi tepat sama bapak-bapak inilah kami mengadu, karena kami pemerintah yang paling rendah, inilah kami kecil. Tapi tanggung jawab lebih besar kami daripada gubernur Pak, karena kami berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, demikian Pak, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini di KP ya. Coba lihat di poin yang disampaikan di KP tadi, di poin nomor. Kan tadi ada saya bilang tangkapannya. Masuk tangkapan. Ya di DKP, yang disampaikan di DKP tadi Pak. Yang terkait dengan musyawarah tadi. Ini kalimat apa kira-kira yang perlu disesuaikan atau ditambahkan Pak? Karena ini terkait dengan apa nelayan diwakili oleh ini nanti narasinya karena pembina nelayan langsung. Dalam pemberian dana pengembangan masyarakat Pak. Hah? Dana pengembangan masyarakat ya. Coba. Ya, dana pengembangan masyarakat. Apa dalam pengalokasian program kegiatan dana pengembangan masyarakat. Nanti Bu Kornasi nomor beda. Ya, sesuai dengan kemampuan. Iya, sesuai dengan ada CSR-nya Pak. Ya. Makanya maksud saya tadi pasti nanti Kornasi nomor beda Pak Kadis ada koordinasi dan konsolidasi dengan Panglima Laut berkaitan dengan isu dari ya. Itulah berarti ada kesempatan Pak untuk membuat kesepakatan, nanti ada DPR juga persoalan secara detail lapangan bisa dirumuskan lagi. Ya. Ini untuk celah masuk aja. Celah masuk. Ya, Iya, kalau usah kita buat kali di sini Pak. Ada selesai kita. Panjang-panjang masalahnya Pak. Oke, informasi ada Bapeda Kabupaten Aceh Barat juga. Oke, Pak DPR mungkin mewakili masyarakat di sana. Ini tindak lanjut terkait dengan ini, sudah ada pintu masuk, tinggal nanti dirumuskan di tingkat kabupaten. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin mengingat waktu, saya nggak mau memperpanjangkan mukadimah lagi. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruang yang berbahagia ini. Kemudian juga terima kasih kepada rekan-rekan dari SKPA yang telah memberikan masukan dan solusi terkait dengan penyelesaian masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat, terutama terkait dengan PT MIPA dan PT PLTU 1 dan 2. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You bring the can you? Bisa bukan lupa. Jadi